Aduh. Ini ya, saya dalam hal itu teringat hadis Nabi Muhammad SAW ya, sambil menunggu teman Oten. Ya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang di situ menyebutkan pertama ruwaibiyullah dan juga wahan. Kata Nabi, yushikul umam antada'a alaikum kama tada'al akala ila qas'atiha. Akan datang suatu masa di mana musuh-musuh itu bersatu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian, sebagaimana berebutnya orang yang sedang menyantap makanan di atas nampan. Jadi kita diumpamakan makanan, diserang dari kanan, dari kiri. Faqala qail wa min qillatin nahnu yauma'id. Kata para sahabat, loh kok kita jadi hidangan? Apa kita karena sedikit? Tidak, kata Rasulullah, kalian tidak sedikit. Bal antum yauma idzin kasir, justru pada waktu itu kalian banyak, mayoritas di mana-mana. Tetapi kita seperti apa? Walakinnakum ghithaun ka ghutha'is sail, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu kalian banyak, bertebaran di mana-mana, tapi apa? Centang perenang seperti buih di atas lautan. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, kata baginda. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwakumul mahabah minkum. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Jadi musuh walaupun minoritas dibuang rasa takutnya. Kita yang mayoritas justru memiliki yang namanya di dalam hati itu wahan, penyakit wahan. Yang minoritas dibuang rasa takutnya, yang mayoritas disusupi dengan penyakit yang namanya wahan, kata Nabi. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wah? Apa itu wahan? Kata sahabat, kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yaitu dunia. apa? Orang yang lebih mencintai dunia dan takut akan kematian. Itulah nanti kita banyak, bukan sedikit. Bahkan di hadis yang lain beliau juga menerangkan tentang hal yang ini yang selaras ya. Innaha satati 'alan nas sinuna khadda'ah yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzibu fihal shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiqu fihar ruwaibidah. Qila wa marwaibidah qala as-safihu yatakallamu fi amril 'amah. Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Seorang pembohong dibenarkan, seorang yang jujur malah dianggap bohong, seorang pengkhianat dipercaya, dan seorang yang dipercaya malah sering dikhianati. Itu nanti suatu saat. Dan Rasulullah SAW menamakan itu namanya ruwaibidah. Akan berbicara. Siapa ruwaibidah itu? Kata baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang bodoh yang tidak mengerti agama tetapi diberikan urusan tentang agama. Itu bukan pakarnya Al-Quran, ngoceh nyerocos masalah Al-Quran, apalagi sampai menafsirkan. Itulah yang disebut oleh baginda Nabi wa yantiqu fihar ruwaibidah. Itu bahayanya. Ketika urusan agama diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, bukan fakarnya, maka tunggulah kehancurannya tersebut. Maka ini betul. Fenomena yang sudah sering terjadi kan, yang disebut baginda Nabi ruwaibidah. Orang yang tidak mengerti tentang keagamaan tetapi lebih diunggul-unggulkan gitu loh. Betul. Masya Allah, luar biasa. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ada Bunda Ari. Assalamualaikum Bunda Ari. Waalaikumsalam. Itu namanya Ari kan? Ari Tonang, Ari kan? Ya, Bebas. selamat malam Bang Syah. Kok Bang Syah? Kan Adian Syah. Iya kan? juga ya. Oh iya juga, balas dendam dia. Iya. Atau Bunda Arit, gimana Bunda Arit? Bunda Arit? Bunda Arit, Ardi, Bang Ardis bisa, Bang Ardis. Bisa dong.
Bang Syah katanya. Gimana? Bunda Gimana? Bang. Bunda Nora gimana? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau syahadat? Emang siapa ada? Ada yang mau syahadat siapa? Saya bertanya. Hah? Saya bertanya. Apa? Tanya apa? Yang masih adat. Enggak, belum ada. Cuman tadi ada yang minta naik gini. Dia Islam sekarang ini posisinya, tapi dia didukung oleh keluarganya untuk kembali ke Kristen. Namanya? Gitu loh. Namanya Mona. Mona, So. betul. Ya, dia DM saya tadi. Suruh naik aja ke sini. Tadi kan udah naik ke sini, terus dia nge-lag terus turun gitu loh. Tanggal 5 ini dia mau dibaptis. Ya makanya itu. Saya Ya, katakan, ya. iya saya katakan kepada dia, untuk hak kau memilih agama mana itu bukan hak saya gitu loh. Tetapi kalau kau bertanya kepada saya akan tunjukkan beberapa fakta yang nanti bisa kau jadikan sebagai bahan pertimbangan berpikir, kan begitu kan? Harusnya kan? Gitu tadi. Salah satunya ada konsep ketuhanan. Di mana ada Kenapa cerita matanya ditutup? Kayak yang ada di foto-foto baru ada tulisan di belakang itu loh. Kayak Gini. narapidana. ya gini. Ya udah gini aja. Disensor matanya. Ya udah gini aja lah. Ya. Nah udah. Nah, kan gitu mantap. Iya, mantap. Gak ke saya juga kali. Hah? Oh, enggak. Oh, iya iya iya. Tutupi orang yang tidak open cam. Nah, dia Ah. oke, mantap. Gitu. Nah, tadi loh saya katakan begini, andai pun Anda keluar dari Islam sekalipun, Allah tetap Tuhan. Allah tetap Tuhan dan gak akan rugi. Tapi perlu ditekankan bahwasanya tidak ada yang namanya konsep ketuhanan itu nggak masuk akal. Yang namanya konsep ketuhanan harus masuk akal. Harus. Wajib masuk akal. Kenapa? Karena itulah yang wajib dipahami oleh manusia. Kenapa? Karena Tuhan ketika menciptakan kita, Tuhan menciptakan akal. Untuk apa? Untuk bisa memahami gitu loh. Siapa Tuhan yang benar? Jangan sampai Tuhan menciptakan kita akal, kemudian akalnya nggak bisa dipakai. Gagal dong Tuhan. Gimana coba? Bener nggak? Gagal dong Tuhan berarti. Tadi ya, di roomnya si pendeta ya. Saya lihat itu. Pagi-pagi ini sudah cari masalah aja Bang Ardi di situ. Gimana? Coba Bunda Nora gini, Bunda Nora. Coba begini. Di Lukas 2 nomor 11 ada tertuliskan tadi kan. Dia mengatakan Lukas 2 nomor 11 telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oh itu Tuhan. Pertanyaan saya, apa definisi Kristus? Pak Lasi ngomong. Iya saya lihat. Kristus itu yang diurapi. Oke, si sayur nara nggak bisa bantah itu. Bukan, dia bilang pertama Mesias. Ya Mesias, betul. Ya. Setelah Mesias, saya tanya lagi. Saya tanya itu Kristus nih, definisinya apa bahasa Indonesianya? Yunani. Kayak bahasa Yunani kan. Terus akhirnya dia mengatakan yang diurapi kan begitu kan. Nah terus saya tanya lagi, yang diurapi Tuhan kan berarti kan? Iya gitu kan. Nah yang diurapi Tuhan itu Tuhan atau bukan? Muter. Muter. Akhirnya dijawab sama sayur nara. Yang diurapi Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Yang diurapi Tuhan adalah Tuhan. Gitu jawabnya dia. Akhirnya saya tanya lagi. Berarti yang diurapi Tuhan. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu yang mengurapi atau yang diurapi? Pindah lagi yang mengurapi. Loh. Ya salam. Orang. Jadi makanya saya katakan teman-teman Kristen itu kalau nggak bisa bahasa Indonesia itu masuk neraka loh. Saya kasih tahu. Betul kan? Kalau nggak bisa bahasa Indonesia itu masuk neraka. Kenapa saya katakan demikian? Karena definisi yang diurapi dengan yang mengurapi itu mereka nggak ngerti gitu loh. Bahaya. Yang mereka tuhankan adalah yang diurapi, bukan yang mengurapi. Yang mengurapi siapa? Saudara tobat sama Bang Ardi. Panas dia. Dia nggak mau. Makanya aku tengok raut mukanya kan. Waktu sama yang di atas kan lagi jogging. Dia muka
mukanya udah bucut, aduh udah cemburu. Iya. Ini Iya. katanya. Ini kenapa? Dan juga Pak? Ini katanya. gini Bunda Nora, dan juga gini, saking nggak percayanya Sayurnara sama si Lase tadi, Ya. akhirnya apa? Diturunin si Lase. Saking nggak percayanya. Bener nggak? Diturunin nggak? Diturunin. Astagfirullah, aku nggak nyimak lagi bagian situ. Diturunin, saking nggak percayanya dia. Jadi ketika jawabannya si Lasi kemana-mana, dipotong sama Sayurnara. Oke, ini sama saya aja ya Pak Lase ya, izin saya turun, kalau diturunin. Terus Sayurnara debat sama saya kan, Saya tahu dia nggak tahan pengen ngomong, saya tahu itu. Ya makanya dia panas gitu kan. Saya tanya, jadi yang Tuhan itu ya, berarti yang diurapi Tuhan itu Tuhan? Iya, dia katakan gitu. Saya tanya lagi, yang Tuhan itu yang diurapi atau yang mengurapi? Yang mengurapi. Loh kok berubah? Katanya yang Diurapi Tuhan, diurapi. yang mengurapi Tuhan. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Wah, kacau. Aduh. Nah, mereka ya, maju kena, mundur kena. Betul Bunda. Nggak ada gini loh. Saya katakan, makanya saya sering katakan kepada Ustadz Miftah juga. Kan udah jadi orang. Bang Gili dia. Iya, orang itu Tuhan bukan. Kalau bukan berarti kita fix bahwasanya yang lahir bukan Tuhan. Fix juga yang disalib bukan Tuhan. Nah, Benar. fix. Berarti yang selama memberitakan Injil di dunia itu bukan Tuhan juga. Fix kita, berarti bukan Tuhan. Betul itu. Aduh, ya Allah. Parah. Susah gitu loh. Padahal simpel kali loh Bunda Nora. Simpel kali sebenarnya bahasa Itu Indonesia memang, itu. Bang. Untuk memahami ketuhanan mereka, konsepnya simpel. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Selesai. Berarti bukan Tuhan kan? Bukan. Kenapa kok seperti itu ya? Karena dogma ya mungkin ya Bunda ya. Iya. Iya, mereka itu enteng banget ya. Apa namanya, konsep ketuhannya begitu enteng banget mengatakan gitu. Yang Orang membuat kemarin rusak ini aja. kan surat Paulus, Pak Ustaz. Kemarin aja Bunda, mereka enteng banget menjawab. Oh berarti Tuhan kamu orok ya pertamanya. Iya orok, emang kenapa? Loh, segitu entengnya mereka. Iya. Masya Allah tentang ketuhanan itu. Kok merendahkan Tuhan gitu loh. Makanya saya katakan mereka tuh merendahkan Tuhan. Makanya mereka masuk neraka gitu loh. Yang menghujat Tuhan itu mereka, bukan Yesus. Iya. Udahlah mereka menghujat Yesus. Mereka menghujat Tuhan juga ya kan. Nah, apa dikatakan Tuhan menjadi manusia? Pertanyaan saya, sebelum jadi manusia dia siapa? Tuhan. Nah, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan gitu. Menghujat. Gimana lah ini? Ya kan Tuhan menjadi manusia. Ini adalah logical fallacy. Kenapa saya sebutnya logical fallacy? Karena ketika Anda menyebutkan Tuhan menjadi manusia, manusia itu jelas bukan Tuhan. Berarti kesimpulannya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Lalu siapa Tuhannya? Kalau dipikir kayak begini ya, Baik. Bang Ardi ya. Contoh, saya mendengarkan anak saya katanya di perantauan itu sebagai penadah barang curian. Terus Waduh. ada yang mengatakan tidak. Tapi kayak ini ibarat Yesus bagi umat muslim tidak disalibkan, tapi mereka ngotot harus disalibkan. Iya. Nah, seperti saya harus menerima begini, kamu terima nggak anakmu di perantauan sana sebagai penadah apa? Saya nggak terima, kan begitu. Tapi kenapa Tuhan mereka harus terima, harus disalibkan? Itu yang bingung. Iya. Umat muslim memuliakan, Betul. mereka nggak terima kan? Nah ini nih si Thomas ini, ya kan Thomas. Itu moderator. Thomas Setia, ini aku Ustadz Miftah udah jadi moderator belum Ustadz Miftah? Oh aku Belum yang ya? lain. Oh ya, aku jadikan lagi ya. Bunda Nora aku jadikan moderator juga ya. Udah. Dihapus aja yang lainnya kalau yang ini. Loh, masa udah? Udah moderator, dia privat si Thomas. Thomas. Nih, udah aku jadikan moderator Ustadz Miftah sama Bunda Nora ya. Mana Thomas? Ini ada dia Lutfan. akun privat. Oh, privat. Oh, takut. Akun takut. Saya sebutnya akun takut gitu loh. Akun takut ya. Ya. Lutfan. Halo. Lutfan, silakan. Jangan Bunda. Lutfan, Acara apa ini bang? Hah? agama apa bang? Acara apa ini?
Makan-makan bang. Agama apa? Makan babi kan? Abang agama apa, makan babi. Bang? Makan babi. Bang Lutfan. Wih, Udah mau perang nih. agama apa, Bang? Apa ya? Kalau kayak gini Kristen. Kalau Islam pasti Assalamualaikum Iya. Bang Ardi. Heeh. Karena Islam itu ada adab. Gak kayak ini. Abang agama apa Bang Lutfan? Oh, Aduh, aneh kali bang. Ditep-tep bisa layarnya gitu ya? ya. Laporannya Agak lain, ditep-tep. saudara-saudara. Udah moderator belum ya? Sudah. Udah saya cabut belum moderatornya? Belum. Jangan kau cabut. Nah, itu yang belum Abang berarti. siap. Enggak lah. Enggak. Lutfan Enggak lah. kenapa dia nih? Ini Thomas Setia ini kenapa Thomas? Kok panas gitu loh Thomas itu loh. Jangan panas Thomas, santai aja kita. Santai aja. Kalau Thomas Setia memang memiliki konsep ketuhanan yang luar biasa benar gitu kan. Silahkan naik ke sini. Kita diskusi jelek-jelek, ya kan? Karena nggak mungkin kau mau diskusi baik-baik. Kau nggak mungkin mau diskusi baik-baik gitu loh. Kau pasti maunya diskusi jelek-jelek, ya kan? Ayo mari kita diskusi jelek-jelek. Gitu ya. Iya kan Bunda? Kita capek loh ngomong diskusi baik-baik itu. Benar. Silakan aja keluarkan ajaran kasihnya kan kita mendengar. Kita di sini sekarang harus mode kalem ya Bang Ardi ya, nggak boleh kita Aman. apa. Kau malah rungkat, aman. Saya aja kemarin apa namanya? Memang kena pelanggaran semalam itu saya, tapi saya diturunkan. Andai saya nggak diturunkan, saya nggak turun itu. Dan saya bisa naik lagi ketika saya diturunkan kemarin tadi malam ya satu ya. Itu saya diturunkan, setelah diturunkan saya kan dinaikkan lagi. Artinya bisa kan dinaikkan lagi, bisa gitu loh. Dan mereka takut nggak mau naikkan saya lagi. Semalam Di room jam 1 siapa? sama Ustadz Miftah Ya, saya juga 3 kali di 3 kali diturunkan dinaikkan. ini apa namanya si Ari di komanya si Ari. Ari yang perempuan itu ya Ari. Iya betul. Takut kali mereka. Heran saya. Kristen. Kristen lah, masa Islam gimana sih? Tapi gini Kang Ustadz, nggak malu loh mereka berstatement, jangan dinaikkan lagi ya Ustadz Ardiansyah ya, jangan dinaikkan lagi Ardiansyah ya. Iya, mereka ribut ngomong gitu. sendiri, ribut sama temannya, jangan dinaikkan lagi Momot, saya sih terserah Momot katanya, jangan dinaikkan lagi Ardiansyah katanya. Iya. Ngomongnya gini, saya sih terserah Momot. Habis ngomong gitu, terus si Momot naikkan saya. Terus ngomong gini, jangan dinaikkan lagi ya, jangan dinaikkan lagi. Katanya terserah Momot. Terus si Yohanes protes tuh kan. Kenapa Yohanes protes dan kepanasan? Karena Yohanes gak bisa bantah pernyataan saya, makanya dia malu. Makanya dia malu gitu loh. Iya salam. Saya kok nggak dapat room Kristen ya? Gimana Bunda? Saya yang dapat room Kristen tuh cuman si Krisli, Vision. Yang lain nggak dapat loh. PSI-an itu apa? Mau Nggak ada itu. Oh Christian 2 itu baru dapat aku. Penghujat itu bin Atam memang. Apa? Oh penghujat itu udah saya bal-balin lah sering itu. Iya. Aku tengok. Ada VT-nya juga kan. Nih ada yang mengatakan begini, tandang ke Palirmu Bang Ardi. Ini saya katakan ya, tidak ada debater Kristen yang nggak pernah saya tandangin termasuk Elia Moron, nggak ada. Nggak ada yang nggak pernah saya datengin. Semua saya datangin. Elia. Palermo. Itu Agatha. Oh, tapi Agatha katanya udah mundur. Mundur apa? Naik. Saya kapan hari naik di komennya dia ditendang, nggak ada 5 menit ditendang. Terus saya kapan hari naik di komennya Murtadin Indonesia kan? Saya naik. Saya bilang begini, teman-teman,
saya barusan ditendang dari Komal teman-teman Kristen. Loh, lah kenapa bang? Itu kan baik mereka kan. Kenapa bang? Saya bilang, ya karena saya menunjukkan data bahwasanya Biblos itu dirubah-rubah. Pada abad keempat udah dirubah. Ngeri ini kitab ini, aku bilang gitu. Emosi langsung mereka. Emosi langsung. Emosi, kau tunjukkan Quranmu, kau tunjukkan Quranmu. Emosi langsung ditendang saya. Padahal saya ngomong gitu doang teman-teman. Saya cuma nunjukin data loh teman-teman. Itu loh. Biblos itu diubah-ubah pada abad keempat udah dirubah. Ih ngeri ini kitab ini, katanya kitab suci kok udah dirubah-rubah. Ih ngeri, ditendang saya. Jangan buat sport jantung. Sabar dulu, mainkan dulu. Biar saudara-saudara kita dapat VT. Loh. Udah saya bikin VT, teman-teman kalau nggak percaya, lihat VT saya yang terakhir yang selain disematkan ya, yang selain disematkan. Lihat VT saya terakhir yang paling bukan yang paling atas ya. Kalau disematkan kan ada 3. Nah, berarti yang Ya. keempat. Nah, Ya. berarti yang keempat. Lihat VT saya yang keempat sekarang juga di sini. Lihat, itu saya masuk ke roomnya Chris. Halo teman-teman, saya gitu pertama kan. Halo, ya bang, gimana bang? Saya barusan diturunin dari Komal Kristen teman-teman. Loh kenapa bang? Saya bilang gara-gara saya bukain data bahwasanya kitabnya Kristen diubah-ubah pada abad keempat. Ih, ngeri loh. Emosi. Emosi dia. Aduh jangkrik lah. Tapi itu kenyataan loh bunda. Ini kenyataan fakta Iya, itu. fakta. Dan gak ada yang bisa bantah saya sejauh ini, gak ada. Nggak ada. Oh, itu Bang Billy komen. Bang Billy komen. Bang Billy. Ya, gimana? Enggak. Waktu aku buka room, baru naik, baru buka itu, tap-tap aja baru 30. Naik Kristen. Dia bilang begini, Nora, ayo kita bahas tentang Quranmu. Originalnya. Oh sebentar saya panggil Bang Ardian saya. Penakut kau langsung turun. Siapa itu, Bunda? Aduh siapalah namanya itu ya. Dia dia nampak kali akun baru, tapi suaranya aku kenal itu. Ayo kita bahas tentang original Al-Qur'anmu. Katanya ada yang dirubah-rubah, ada kesalahan katanya kan. Ya. Oh ya, oke. Sebentar ya, saya ambil HP kan. Kalau soal kritik teks saya hubungin dulu Bang Ardi biar naik. Langsung dia bilang ini, penakut kok Nora, nggak ada ilmu motoran dia. Nampak kali. Jadi dia pernah diskusi sama abang dia. Padahal kalau dia mau, kuundang memang abang waktu itu. Oh gitu. Ya Allah. Saya sebenarnya mau-mau aja ya Bunda ya teman-teman, karena konsep saya memang adalah konsep diskusi, bukan konsep penghujatan, karena saya nggak mau menghujat. Dan saya memang gini loh, kalau soal ngomong menghujat, semua orang bisa kok menghujat, termasuk Ustadz Miftah bisa, tapi buat apa gitu loh kan, buat Nggak ada apa poinnya, gitu nggak ada loh. edukasi. Iya nggak ada edukasi kan gitu kan. Nah ya kalau berani ya kita diskusi aja baik-baik. Yang jadi masalah begini Bunda, di awal memang judulnya diskusi baik-baik. Ketika saya bertanya, pertanyaan sudah selesai, nggak dijawab, itu yang jadi masalah. Kita Ngelesnya, coba pakai data kan. loh, jangankan menjawab ya Bunda Nora, jangankan Ardiansa ini menjawab, bertanya pun pakai data. Masih aja nggak diterima sama mereka, masih aja nggak diterima. Katanya Ardiansa ini penghujat. Di mana saya menghujatnya? Sejak kapan gitu loh? Saya di mana menghujat? Saya mengatakan sesuai dengan fakta yang ada gitu loh, bahwasanya Bible itu memang sudah diubah. Itu fakta. Kok jadi saya menghujat? Katanya gini Bunda, paling gampang oh itu Ardiansa bikin data sendiri itu. Ngarang bikin data sendiri. Aduh, ya Allah. Gitu ya. Oh ini Sampai ini. segitunya. Ada tuh yang nama siapa itu ya, yang dia membukakan sebenarnya Sunan Al-Kobri ya. Apa itu? Al-Kubro. Apa itu? Yang framing dari Kristen, Sunnah Al-Kubro jilid 3 nomor 472.
yang baginda Rasulullah Nabi Muhammad mengatakan bahwa Sunan Allah itu Al-Kubro. seperti B2. Mana Iya, ada Sunan Al-Kubro? Nggak ada, itu karangan mereka itu. sunnah bukan sunan. Kalau kita kan sunan. Hah. Sunan Al-Kubro apaan sih? Nggak ngerti Ustaz Miftah, ada nggak? Mungkin yang dimaksud adalah kitab Al-Kubro gitu, tentang sunnah-sunnah Al-Kubro gitu, apa di dalam kitab itu. Cuman karena mereka kan nggak ngerti mana hadis, mana imam, mana kitab, mana maktabah. Oh iya iya. Iya, sunnah Al-Kubro dikembangkan. Iya, benar itu. Enggak. Bener sunnah Al-Kubro. Iya, bukan hadis tapi Iya kitab gitu. Di dalam itu kitab ya, makanya kalau ngomong Sunan Al-Kubro saya itu berarti hadis kan, Sunan Abu Dawud dan lain sebagainya itu kan hadis. Loh ini hadis mana ada Sunan Al-Kubro? Nggak ada kitab itu. Nah itu. Nah, Gitu. jadi begini. Kalau kayak Sunan Al-Kubro itu kan bukan hadis, benar? Hmm. Dia suatu kitab. Berarti itu bukan sabda baginda Rasulullah, bukannya? Nah begini Ustaz Miftah yang jelaskan. Nah kalau ini bidangnya Ustaz Miftah, saya nggak mungkin ngomong. Silakan Ustaz. Ya, Gitu maksudnya kalau itu- Islam. itu Kalau Islam namanya gitu. kitab yang di dalamnya juga mencantumkan hadis-hadis gitu, terkumpul gitu. Jadi sebuah kitab terkumpul yang di dalamnya menukil dan juga mencantumkan hadis-hadis. Tergantung daripada pasalnya, judulnya gitu. Bunda, aku ke kamar mandi dulu Ustaz Miftah. Iya, Tunggu silakan. dulu ya. Jangan ditinggal komalnya. Iya, oke. Lanjut, Pak Ustadz. Itu aja. Jadi kitab kan banyak kan. Kitab juga semua kitab kuning, kitab-kitabnya ulama pasti dalam hal apapun ada hadis-hadis yang dicantumkan. Ada yang khusus hadis seperti Bulughul Maram, Suratul Nasihin, terus Jami'ut Shaghir gitu kan. Itu kitab-kitab yang hampir semuanya itu hadis gitu. Kemudian kan ada syarahnya, misalkan Jami'ut Shaghir disyarahkan dengan Faidul Qadir kayak gitu. Jadi semuanya ya tentang keislaman. Ada yang hanya hadisnya yang dicantumkan kitabnya itu yang tadi saya contohkan seperti Jami'ut Shaghir. Ada yang syarahnya, ada keterangannya, perincian dan detailnya gitu, penjelasannya seperti disyarahkan ke Faidul Qadir kayak gitu. Termasuk juga Mereka kitab tulisnya Al-Kubro. tuh sunnah, bukan sunan. Iya. Makanya itu, setahu saya Sunan Al-Kubro ya. Kalau Sunan Ibnu Majah adanya Sunan Ibnu Majah. Kalau untuk perawinya, hadis-hadis pengumpulnya ya, adanya itu Sunan Ibnu Majah. Kalau Al-Kubro itu sih nama kitabnya. Ya, Sunan Al-Kubro Baihaqi kan? Ya Imam Baihaqi. Nah itu imamnya Imam Baihaqi, bukan Al-Kubronya. Jadi Ya. Nama kitabnya Sunan Al-Kubro. bukan Sunan tapi Sunnah Al-Kubro. Mizan Oh, Al-Kubro. Sunnah. Iya, kalau pengarangnya itu ya ada Imam Baihaqi, ada Ibnu Majah, itu Imam Ahmad, Sunan Daruqutni, Sunan Darimi, itu Sunan Daruqutni, itu. Banyak ya. Iya, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, ya rata-rata dikasih dikasih sunan. Sunan itu bahasa Arab artinya beberapa sunnah gitu, beberapa kesunanan. Sunan itu yang namanya jama' taksir, itu artinya yang berarti banyak sunnah-sunnah Nabi gitu, cantuman sunnah-sunnah Nabi. Maka disebut misalkan Sunan An-Nasai berarti kesunahan-kesunahan Nabi yang dicantumkan oleh Imam Nasai gitu. Oke. Nah, itu kan yang 472 kan saya baca. Itu kalau kayaknya berwudu tidak memperbolehkan atau bagaimana tuh berwudu di dalamnya kalau kita buang air kecil dengan mandi. Kalau jangan berwudu di situ gitu. Mau minum obat dulu, batuk. Iya, Ustadz. Nah, ini yang pertanyaannya begini. Kan ada nih satu tempat yang tidak ada tempat wudunya. Jadi di situ ada WC-nya. Jadi sah nggak? Boleh nggak sih kita berwudu di dalam tempat yang ada WC-nya gitu? Tapi Ustadz Mita lagi apa? Minum obat dulu. Iya.
Ya di dalam Islam, di dalam hukum fikih itu ada yang namanya hukum ma'fu dan ada yang namanya rukhsah. Ma'fu itu dimaafkan, rukhsah itu sebuah keringanan karena mendapati satu keadaan, situasi dan kondisi. Contoh misalkan tadi, etikanya berwudu itu kenapa tidak di kamar mandi? Karena ada lafal-lafal suci yang diucapkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, apa yang dilafalkan itu mesti lirih, terdengar oleh telinga, berarti kan ada suaranya kan, karena ukuran terdengar itu dari mulut sampai ke telinga, ukuran terdengar itu otomatis kan bersuara tuh. Nah sedangkan itu kan kamar mandi, nggak etis di situ, bukannya haram, maka hukumnya juga bukan haram tapi makruh. Makruh itu dari bahasa Arab, dari isim fa'il artinya dibenci gitu loh, tidak disukai gitu. Makruh itu dari bahasa Arab artinya dibenci, tidak disukai, itu yang dimaksud. Maka tidak ada keharuman itu kan, makanya ada namanya makfu, dimaafkan gitu loh. Karena misalkan kita ngontrak nih, ngontrak kan kita kamar mandi cuma satu-satunya, ya kan, di belakang nggak ada yang lain, ya kan gitu. Nah otomatis ya kita wudhu di situ, mandi di situ, kan kayak gitu. Maka situasi tersebut itulah yang namanya rukhsah, keringanan atau ma'fu gitu, dimaafkan gitu. Maka hukumnya juga tidak sampai kepada haram. Cuman karena tadi Imam Syafi'i kebetulan pendapatnya adalah membaca seperti itu disunahkan untuk lirih, bersuara gitu. Misalkan niatnya alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a tahura, kayak gitu. Ketika mau berwudu kan kayak gitu kan, ada doa-doa setiap ininya kan, ada kalimat-kalimat suci yang menyebutkan nama Allah maupun baginda Nabi. Maka etikanya cari tempat yang ini. Maka kan dulu kalau kita ingat ya, orang-orang tua dulu kita mengakalinya, dia kan pakai gentongan, yaitu kendi kan ya, dibawa keluar, dicantolin di pohon kan gitu kan. Pertama dia menghindari dari tempat-tempat yang tidak beretika, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghindari air itu yang namanya air mustakmal. Itu orang tua dulu kan pinter-pinter ya kan gitu. Jadi sekarang kan pakai keran ya, enak gitu. Maka orang tua dulu pakai kendi kemudian digantung. Menghindari tempat yang tidak beretika ketika menyebut nama suci Allah. Dan yang kedua, menghindari namanya air mustakmal gitu. Karena ketika kita air itu sudah kena cepretan dari air wudhu, itu namanya air mustakmal, tidak suci tapi tidak mensucikan gitu. Nah jadi ketika kita berwudu di tempat-tempat kayak gitu, ya nggak apa-apa kalau memang tidak ada tempat yang lain. Tapi kalau misalkan masih bisa diakali, carilah tempat yang beretika ketika menyebutkan itu. Makanya saya ragu di situ aja Ustadz. Karena saya ya udahlah, solusinya ambil air 1 ember besar, taruh di luar, baru dialaskan dengan papan. Ya udah, situ aja berwudunya. Ya memang niat gitu. Niat Kecuali memang niat memang di dalam hati. Cuman kalau menurut Imam Syafi'i, niat itu dilafalkan, ada lirihnya gitu. Imam yang lain ya dalam hati gitu. Ya memang an-niyatu fil qalbi, memang niat itu di dalam hati. Cuman menurut Imam Syafi'i lebih afdol lagi, lebih utama lagi diucapkan gitu. kalau dilafazkan Gitu, iya dilafalkan. Nawaitu doa li raf'il hadafil asghari faradhan lillahi ta'ala. Dan yang namanya terucap itu ya ukuran tadi, terdengar itu dari mulut sampai ke telinga kita sendiri. ya gitu ya. Jadi apa ya? Kalau ada kalau bisa dibuat solusi yang lain, angkat 1 ember hanya berwudu kan, kecuali tengah malam lah. Ya memang kayak betul yang dibilang Ustadz Miftah, rumah kontrakan itu, ya tengah malam mau tahajud, ya di dalam kamar mandi itu aja. Tapi kalau subuh angkat 1 ember keluar, berwudu di situ. Nah, tadi kan udah dijelaskan Akhi Lika ya. Ya artinya ketika di tempat-tempat yang suci seperti itu, artinya ketika misalkan ukti ya. Artinya gini, kan niat itu menurut Imam Syafi'i kan dilafalkan. Tapi kalau di kamar mandi ya kita jangan dilafalkan gitu loh ya maksudnya. Artinya kita kalau tempat itu tidak beretika menyebutkan nama-nama suci gitu, nama Allah, baginda Nabi, itu ya tidak usah diucapkan gitu loh, dalam hati aja nggak apa-apa gitu. Salam aja nggak boleh. Iya, ya salam aja. Nah, ya Rasulullah juga pernah kan dulu
Makanya ini ada yang namanya hadis takririyah. Iya kan? Hadis takririyah dan namanya hadis fi'aliyah. Jadi yang namanya hadis itu bukan berarti ucapan semua ucapan Rasulullah, tapi ada yang disebut dengan hadis fi'aliyah, tingkahnya baginda Nabi. Contoh ketika disalami, baginda Nabi itu ada di kamar ada di tempat wudhu, di mana tempat wudhunya itu di sebuah kamar gitu ya. Nah, ketika disalami beliau hanya nengok, tidak menjawab gitu loh. Gitu, tidak menjawab, hanya nengok saja. Itu yang namanya hadis fi'liyah gitu. Nah, jadi bukan berarti yang namanya hadis itu Rasulullah bersabda, tidak. Tetapi ketika tingkahnya baginda Nabi kemudian diceritakan oleh sahabat, itu hadis fi'liyah. Itu seperti tadi contohnya, ketika Rasulullah tidak menjawab salam ketika beliau ada di kamar mandi, gitu. Hanya menengok saja sebagai isyaratnya. Berarti Rasulullah itu Yang mau bertanya silakan typing ya, mumpung ada Ustadz. Iya Bang Rasulullah Geneva. itu ini ya, selalu dibicarakan sahabatnya ya, atau digibahin gitu atau gimana, Tat? Ya digibahin terus lah sama sahabatnya. Ya kan, hadis itu kan banyak. Ada hadis qauliyah, apa yang diucapkan baginda Nabi. Ada hadis fi'liyah yang perbuatan kanjeng Nabi. Ada hadis takririyah, persetujuan kanjeng Nabi. Ada hadis hamiyah, niatnya baginda Nabi. Jadi banyak hadis itu, nanti penjelasannya itu kita kan terfokus bahwasanya yang namanya hadis itu Rasulullah bersabda gitu. Tidak semua. Contoh nih, baginda Nabi nih makan itu dengan tangan kanan misalkan. Nah, kemudian sahabat melihat gitu loh. Maka ro'a itu saya melihat baginda Nabi yang bercerita, para sahabat. Bukan baginda Nabi yang bercerita, tetapi sahabat menceritakan kepada sahabat yang lain, kemudian diteruskan kepada tabi'in sampai ulama, kepada sampai kita. Jadi yang namanya hadis itu bukan semua yang terucap oleh baginda Nabi, bukan gitu. Jadi yang bersama dengan baginda Nabi kemudian menceritakan tingkahnya baginda Nabi. Maka kan ada yang disebut misalkan waruwiya, diriwayatkan an Anas misalkan dari Sayyidina Anas gitu kan. Itu sami itu saya mendengar Rasulullah, sami itu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah. Ada juga bahwasanya marartu bi Rasulillah, saya berjalan dengan Rasulullah, kayak gitu. Juga ada yang nanya Ustadz, Quran itu makhluk atau tidak? Nah, kita perlu memahami 3 hal. Ada yang namanya khaliq, ada yang namanya makhluk, ada yang namanya ghairu makhluk. Gitu. Tapi ini bukan berbicara suhuf ya, bukan berbicara mushafnya ya. Kalamnya ya, berbicara kalamnya ya, firmannya ya. Jadi ada yang namanya khaliq, yaitu sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya ghairu makhluk, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berbicara yang dituliskan ya. Itu. Jadi ada 3 hal yang mesti kita pahami seperti itu. Ada khaliq, ada makhluk, dan ada ghairu makhluk. Iya, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Iya, ghairu makhluk, tidak diciptakan. Karena dia adalah kalamullah, sifat yang melekat kemudian disampaikan kepada baginda Nabi lewat malaikat Jibril alaihissalam, kemudian ditulis. Jadi bukan kitabnya ya, bukan kitabnya, tapi kalamnya itu. Contoh misalkan saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya itu, bukan kertasnya itu. Nah itu memang perlunya kita pemahaman akidah ya. Di situ kita keluar dari kalam, yang sudah menjadi dari kalam itu yang makhluk. Iya betul, gitu. Maka kenapa firmanlah Tuhan, jadilah terang. Nah terang itu makhluk. Tapi ketika Tuhan berfirman itu bukan makhluk. Benar kan Pak Ustadz? Iya. Makanya kan itu tadi. Sekali lagi perlu digarisbawahi, ada yang namanya khaliq, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ada yang namanya makhluk yang diciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya ghairu makhluk, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kita baca ini
Alhamdulillahirabbil alamin, itu alhamdulillahnya itu alhamdulillahirabbil alaminnya gitu. Cuman karena di dalam Al-Qur'an itu kan ada la yamassuhu illal mutahharun, maka di sini ada perbedaan pendapat, ikhtilaf. Yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun, ada yang berpendapat adalah Al-Qur'an yang di Lauhil Mahfuz, makanya ada yang biasa-biasa saja menganggapnya Al-Qur'an. Ada yang memang itu adalah fisiknya sebagai terang bukan makhluk ya? apanya? Terang bukan makhluk. Ya makhluk lah, semua selain Allah itu ya Lain makhluk bilang lah. terang bukan makhluk. Selain Allah itu makhluk. Kan cuma ada dua entitas, ada ciptaan dan ada sang pencipta. Ini gimana sih, lain ini Islam apa Kristen ini? Lah terus kalau misalkan terang bukan makhluk, cipta. Ya makhluk Iya, itu kan yang ciptaan makhluk bukan itu makhluk. makhluk itu dari bahasa Arab diambil dari isim maf'ul, atau dalam bahasa Indonesia namanya objek gitu loh. Makhluk itu kalau bahasa Indonesia namanya objek. Khalaqo yakhluqu khuluqan wa makhluqun fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun gitu. Makhluk itu dari bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yang diciptakan atau objeknya gitu. Khaliq itu isim fa'il, dalam bahasa Indonesia subjeknya gitu. Mbak Ustadz, saya rasa dikiranya perasaan saya gini, pemikiran Nail ini yang namanya makhluk itu berarti makhluk hidup. Oh. Iya ya bisa jadi. Bukan. Ini ada tamu ini. Ya. Lagi jeda dia Pak Ustadz. Ya, selamat bergabung Lagi jeda. Luigi. Selamatkan pagi. Ya Bang Lail ya. Bang Lail, segala sesuatu yang namanya ciptaan itu disebut makhluk. Mau terang, mau gelap, kalau Allah sudah berfirman, jadilah terang, ya itu makhluk. Jadilah gelap, itu makhluk. Gitu. Jadilah mata, makhluk. Jadilah cakrawala, makhluk. Gitu. Yang bukan makhluk itu yaitu Allah. Bahkan angin saja yang tidak kelihatan tetapi dirasakan itu makhluk karena ciptaan. Gitu ya, Bang Lail ya. Oke, Bang Lail. Ya, ada yang hidup, ada yang mati. Contoh, pohon, batu. Kenapa di gereja nggak pakai toa? Bahaya. Di sana ada dua anak dilahirkan dari satu ibu. Mereka bersundal pada masa mudanya. Wah, bahaya. Dengar ya, tadi ada yang bilang ini, Bunda Nora belum mandi ya, belum ganti pakaiannya, bukan belum ganti pakaiannya, pakaian udah, jilbabnya masih tetap, ya kan? Perempuan kalau sudah biasa, dia biasa sebelum berwudu tuh mandi, subuh. Saya tuh sudah biasa itu, berwudu, sebelum berwudu tuh mandi itu, udah kebiasaan gitu loh. Jadi kalau dibilang subuh itu dingin itu enggak, saya sudah tidak rasakan lagi. Nah, kalau kita perempuan yang sudah kebiasaan, walaupun datang bulan, jadi kebiasaan bangun subuh tuh mandi, walaupun tidak sholat gitu. Pelajaran bahasa Arab saya merah Ustadz. Saya Bang Lail belum pernah belajar bahasa Arab dari kecil. Jadi enggak. Ya itu. Biasa mandi junub tidak. Tidak, memang udah kebiasaan saya. Setiap wudu tuh mandi. Tidak sholat pun saya sudah kebiasaan mandi. Anak-anak juga demikian. Walaupun mereka libur, bangun subuh tuh wajib mandi. Biar kebiasaan. Karena apa? Mandi di atas jam 2 pagi, itu satu membuat kita awet muda. Kalau menurut kesehatan. Nah, terus itu kesehatan.
Yang di atas jam 10, di bawah jam 2 itu penyakit. Kalau mandi malam ya, itu penyakit. Di atas jam 7 tuh udah penyakit itu. Tapi kalau di atas jam 2, ya itu kesehatan buat awet muda. Coba buktikan lah. Apalagi kalau ada yang rajin sholat tahajud ya, sunnah tahajud, cobalah mandi. Kok gelap Bunda Nora? Ya itu yang jadi masalah. Bunda Nora Mandi, kenapa jangan gelap? lupa ya. Kenapa? Mati Ini lampu, ada pengikut sayang. Kristus. Kita naikkan dulu. Halo Oke. pengikut Kristus, selamat siang. Nah, ini Bang Adi, saya mati lampu. Ya. Pengikut Kristus. Halo. Ya. Ya, Bang. Abang dari Kristen kan? Atau dari Islam? Iya. Dari Kristen. Baik, dari Kristen. Abang lagi di mana ini kok berisik kali, Bah? Penyalipan Iya. dia, Bang. Ada penyalipan. Ada acara penyalipan kan di situ? Ada. Hah? Ada. Asik. Baik, Bang. Silakan, Bang. Apakah Abang bisa membuktikan Yesus disalib ini temanya tuh? Silakan. Berat ini. Bagi kalian kan Yesus kami nggak disalib. Tanya apa? Jawab apa? Gak apa-apa. Kita ini harus santun loh. Iya, ya. Gini, Bang. Iya. Gimana? Kurang santun apa keterangan saya, Nora? Bagi kalian Iya. Yesus kami tidak disalib. Bagi kami Yesus Tidak, kami Bang Ardi, disalib. Bang Ardi, kita harus santun loh, Bang Ardi. Bukan kamu loh, Bang. Iya, kita ini tersinggung. Bukan kamu. Loh, Nora, jadi begini, ku ingatkan ya, bagus-bagus. Aku santun. oke, Jadi tepuk tangan dulu. Jangan disinggung-singgung. Baik, saya kasih tepuk tangan dulu ya, Bang Kristus. Saya kasih tepuk tangan dulu ya, bentar ya. Karena santunnya lah siapa? Ustaz Yahya Waloni. Karena sangat santunnya lah beliau, maka Udah mulai. Ya udah gini Bang pengikut, Ustaz Yahya gini Waloni. Bang. Iya, Begini. Kita baik-baik aja ya kan, nggak usah bawa orang yang sudah wafat gitu loh. Karena Paulus juga matinya dipenggal juga Iya. gitu loh. Jadi Paulus itu matinya dipenggal. Gitu Dengar. loh. Ya makanya santai dulu, tadi sabar. malam Sabar dulu. Santai Dengar dulu, dong. Lo kok emosi ini lo. Bentar, Bang Ardi. Dengar. Dia mau coba. Dengar dulu Sumilat. Sedikit Iya. aja aku bilang sama kamu Sumilat. Sumilat, Subinda. jangan bikin suara ketawa dulu. Suara. Enggak, itu otomatis. Otomatis itu dari TikTok itu, Bro. Iya. Gini, Kalau ada rasa gini, lucu Sumilat. ya. Ya. Gini Sumilat ya, biar aku bilang sama kamu Sumilat. Ya. Gini. Nah, kalau dari dalam disakar minta Al-Quran kalian tadi dituntut, digugat supaya Siapa itu? si Sakar Pak Mbah Sakar Sakar siapa? yang terkenal itu Makanya di SPL 2320 baru ada zakar kuda. Wah. Dia. nanti ku kirim pitinya samamu. Iya. Nanti dikirim ya VT-nya ke saya ya. Iya. Iya, nanti bergabung dengan Edis TV, bergabung dengan Paniha, bergabung dengan dari malam Sakit dengan nih Muslim. orang. Mereka bergabung Iya, Bang. semua. Enggak, bukan sakit, kau yang sakit. Oh ya. Kau yang sakit betul kau yang Si sakit, Nora- sepakat saya. Si Nora ini kan tahanan rumah sakit jiwa ini. Waduh. Pas dari rumah sakit jiwa ini. Wah, kau kan Iya. pelarian dari rumah sakit jiwa kau. Sabar Bang, santai dulu Bang. Kita pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan dulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bang Aji sebentar dulu. Ya silakan dulu. Gini kita pelan-pelan ya. Kita Ya, ini kan saya temanya. pelan-pelan ya, saya ingin membuktikan bahwa Yesus itu disalib, ya. Oh ya, oke silakan. Nah ini Ya. keren ini. Jadi
Tapi dengan data yang valid ya, sepakat dulu kita ya. Yesus Sepakat dulu ya, disalib itu karena Pak Haji ini terkutuk. Kristen ya? Islam. Loh, gimana sih? Tenang aja bang, saya kan belum menjawab. Loh, Ini saya cuma memberikan gambaran saja sesuai dengan apa yang ada di Alkitab, kan seperti itu. Jangan bang. Kok Geng, Islam ngapain betul? abang Islam? Sebentar dulu, Mbak. Sebentar Abang, dulu. Bang, Jadi abang gini, Islam, dengerin dulu bang. Saya Abang kan Haji Nasir, Islam. Haji Muhammad Nasir Abdillah. Islam apa bukan? Loh, Islam kok? Sebentar Islam kok? dulu. Makanya kitab Al-Quran itu bisa dihafal, ya. Kenapa masalahnya? Karena mereka diberkati. Berkah, kan? Terus? Terus orang Islam bisa menghafal kitab-kitab lain juga, kan? Nah, terus? Tapi orang-orang yang punya kitab lain itu tidak bisa menghafal terhadap kitabnya, Bang. Gitu loh ya. Nah, terus? Nah, maka dari itu saya akan sampaikan Tuhan Yesus itu disalib menurut versi mereka, kan gitu. Nggak usah bang, kita ini kan diskusi Sebentar dulu, loh, Bu. bang. Kenapa disalib? Karena Maaf bang, saya bukannya mau tidak ada etika bagi saudara Muslim. Kita di sini berdiskusi sama saudara Kristen. Kenapa pula Islam yang membuktikan Bible orang? Iya. Iya, bang. Nggak etis itu bang, nggak boleh kita kayak gitu. Ya udahlah, biar di bawah aja lah. Lanjut. Biar Ya, kita sapa lanjut. dulu ya. Ada kita Kenapa sapa dulu. diturunkan yang mukmin? Sabar. Kita sapa dulu ada Prah Istighfar. Halo Prah Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhi Ardi Hamdallah. Masya Allah. Istighfar. Istighfar. Gini. Ya, kita lanjut Waalaikumsalam. sebentar ya, Aki Kores ya. Gini, nanti Waalaikumsalam, kalau warahmatullahi. ini sudah memang bagiannya Aki Kores, aku angkat tangan nanti aku. Gini, Bang pengikut Kristus. Bisa nggak Anda sebagai seorang Kristen membuktikan kepada saya dengan data yang valid? Kita diskusi baik-baik, nggak usah buruk-buruk. Buktikan Yesus disalib dengan data yang valid. Bisa nggak? Tunggu biar ku undang dulu teman satu orang ya, sebentar. Silakan. Jangan satu orang, Bang. Kalau bisa 3. Dulu. Enggak, Tiga orang. Apa? Ah, penuh semua Muslim ini se nanti. Muslim se Indonesia nanti jawab. Bentar. Iya, iya. Tiga bangku Kristen ya. Bang Ardi. Ya, 3 bangku yang untuk bawah Kristen ya. Mm-mm. Ya, 3 bangku untuk Kristen teman-teman ya. Udah, biar Kristen 3-3-nya atau 4, berarti total 4 ya. Total 4 Ya, Kristen saya tuh. momot aja, saya momot. Saya tidak mau diskusi. Enggak, saya juga nanti tak berikan lah, wong aku di sini admin apa namanya? Driver apa namanya? Jadi Tinora momot, Akhi Ardi jadi host, aku bendahara lah kalau gitu lah, yang dialog yang lain aja lah. Saya tim Bendahara lah gua lah, saya tim Hore. Dialog. tim Hore. Ya salam. Astagfirullahaladzim. Ini ada Ajiono di bawah, di kepanasan dia copy paste, jadi giliran disuruh naik nggak mau. Ya salam, astagfirullahaladzim. Silakan Bang pengikut, kalau bisa diundang pasturnya atau pendetanya ya, boleh. Mau siapa? Pastor Elia Miron? Pastor Elia Moron undang sini. Saya makan. Saya belum makan NCH soalnya. 05. Naiklah NCH. Aduh ya Allah. Akun privat mereka. Iya, rata-rata biasanya privat, Bunda. Boleh begini Bang, kalau bisa Bang Kristus, kalau bisa yang korbannya juga ikut dipanggil korban. Nanti kalau saya udah serahkan ke Aki Kores, selesai kalian ya. Makanya ini ada tahapannya. Jangan langsung tiba-tiba Aki Kores, sepi room saya nanti. Nggak, lagian Bang, Kores, kau tuh kalau mengulti tuh jangan langsung pedas sekali. Ngeri kali sekali mengulti. Langsung ke bagian-bagian ngerinya. Mana nih? Kristus. Jangan dia. tidur dong. Ada yang mau Loh, kok temanin dia. tidur? Gak ada yang mau temanin dia. Katanya gini, di room siapa? Ini di roomnya si Ardiansa. Jangan, bodoh kali kau. Bunuh kau. Paling bisa kita Nora emang. Itu lagi aja habis di buku.
Udah kali itu ada Bang Kores lagi, udah jangan itu. Aku bilangnya lubang V aja itu, turun kau katanya. Lihatlah. Kau bikin malu Kristen aja turun kau gitu. Halo. Ya halo. Ya. Coba undang dulu si Juma karena si Juma mengakui kalau Yesus itu disalib. Aku bilangnya ada Juma. tadi udah di WA. Nora, kau jangan banyak bacot. Kau tahu semalam si Juma debat sama CRK sudah mengakui. Apa? Sudah bacot kan, Nora. Gak usah. Sewaktu Sudah di WA, Sewaktu katanya si dia lagi Juma ada gurundamu, dengar dulu. Sewaktu si Juma diakui. Undang dulu si Juma. Diakui apa? Yang diakui Bang Zuma Diakui apa? kalau Yesus disalibkan. Siapa yang mengakui gitu? Bang Zuma mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Kristus atau Mesias. Itu yang diakui Bang Zuma. Koplak lah Begini, kalian. Wah, maksudnya Bang SDM Ardian, rendah ini orang. SDM rendah ini orang. Pengikut, maksudnya Bang Aku Ardian. malas buka-buka. Sebentar Bang. Maksudnya begini, buktikan Yesus anak Bunda Maria itu yang disalibkan. Sementara yang Nora, disalibkan itu percuma. adalah Yesus palsu. Itu maksudnya. Percuma kau ngomong masalah. Udah mana Masa temenmu kita- sekarang? Udah temenmu mana sekarang? Mana temenmu? Ini Udah. si Rasul, ini temannya. Temenmu mana? Aku nggak bawa. Temannya. Aku nggak bawa data soalnya, nggak bawa Alkitab aku di warung. Ya udah habisin Gimana udah. tahu deh. Habisin udah. Mau di mana? Sedang di deh? warung aku. Kau emang lagi di mana? Di kandang babi kau, nggak bawa Bible. Nora, sama lah matimu nanti sama si Yahya Waloni, menyumpahi Yesus kau, matimu sekejap aja Aku nggak dicabut. ada nyumpahin. Kau yang bilang aku nggak ada bawa kitab. Aku tanya di mana kau di kandang babinya kau dek? Aku di warung. Kau dek, kau kasih makannya pinahan itu. Kok panggil adek kau sama aku, kau masih cucu berat. Berapa lah umurmu dek? Kau umurmu Begini baru loh, baru Dek. baru Begini loh, 20 Dek. tahun umurmu. Seorang berapa? Baru 30 tahun umurmu, baru kau lahir. Muda aku. Muda aku. Terus kayak mana kali tuamu, sedangkan aku sudah punya cucu Nora. Kau jangan sok lebih tua dari aku, kau panggil adik kau. Iya. Begini dek. Seorang kakak harus mengajar Enggak kepada adekmu aku. Nggak ada begitu layaknya Oken adekmu mengatakan aku. saya masih muda, padahal saya sudah umur 50 loh, 60. Aku sudah 60-an. Kau jangan ngoceh kau di situ. Pantas lah mau mati kau. Begini deh, kau di mana emang yang nggak bawa Bible-mu? Di kandang babi Dek. kau. Cucuku Nora. Halo cucuku Nora. Kau di mana deh? Kau jangan asal ngomong di kandang babi. Rumahmu di belakang kandang babi Nenggolan. Rumahmu di belakang kandang babi Nenggolan. Rumahmu. Hah? Kalau rumahmu di belakang kandang babi Nenggolan, iya. Udah. Jadi kau ke atas ini naik di sini modal apa, Dek? Modal telur. Ya. Sekarang gini, tema kita. Orang Batak kau gara-garain Nora. Aduh. Nggak ada otakmu memang. Kalau orang Bataknya kau gara-garain Nora, nggak ada dapatnya. Pengalamanmu lagi yang lebih rendah. Otakmu yang paling rendah kalau orang Batak kau gara-garai. Gini. Dek, dengarkan kakak ngomong ini ya. Dengarkan kakak ngomong. Buktikan Yesus disalib. Nah, kamu harus buktikan bahwa Yesus yang dilahirkan Bunda Maria itu Sejuta. disalib. Halo Nora, sejuta kali pun dibilang yang benar sama kau karena kau cari koin. Gak bakal mau kau mengakui kebenaran itu, gak bakal mau kau mengakui. Sedunia sudah mengakui kalau kau gak bakal mau mengakui karena kau si Judas Iskariot. Kau si Judas. Ya, siapa? Si Judas. Siapa si Judas? Kau lah si Bapakmu. Judas Iskariot. Kau lah si Bapakmu Lucifer si itu. Judas. Kan kata Bapakmu si Yesus Judas. sesungguhnya bapakmu lah yang jadi iblis. Bapakmu yang jadi iblis. Nora. Ah. Udah. Ya Dek ya, Kau kita kan, sapa dulu. kau kan ya. Judas Iskariot. Nanti malam buka rumah biar naik aku, biar bawa Alkitab aku. Ya Nora. Kritik Biar teks. aku bawa Alkitab Gimana? sama Al-Quran. Kritik Nanti teks. malam buka rumah. Gimana? Di rumahmu. Iya, di kritik rumahmu. teks ya. Iya, di rumahmu Ya, nanti malam teks aku ya. datang.
Aku datang nanti Ya, malam ya, di rumah. kritik teks ya. Kritik Jangan- teks ya. Bagaimana Jangan bang? waktu di warung aku nantang-nantang kau Nora. Apa sih? Oh, kok lagi di warung? Minum tua kau. Minum air kencing apa? Kuda. Kencing onta. Kencing onta. Oh, suka kali kau minum air kencing ya? Kencing onta iya. Yang disuruh ku minum. Kau enggak? Kau enggak minum kencing onta? Ayah, Kau nggak guru, minum kencing onta? kalau guru sebentar. Dek, tenangkan dulu roh kardusmu. Guru. Kau minum kencing onta Ya, enggak? bagaimana? Selamat pagi. Ya, agama apa, Bang? Protestan. Protes aja kerjamu, Bang Guru. Dek Guru. Iya, Nggak boleh kau Bang. bersport, Ini- Dek, ya. Dari tadi berbincang apa ini, host? Berbincang buktikan Yesus disalib. Yesus disalibkan itu karena keselamatan dari host, orang punya dosa-dosa, makanya anto disalibkan. Masuk, Bang Ardi. Kau di mana? Saya Momot. Host, dengar dulu. Apa Kenapa lagi? Yesus disalibkan itu? Karena menebus bunda orang punya dosa-dosa yang berbuat di dunia ini. Bang Ardi masuklah, aku Momot. Itu salah. Lah Bang, buktikan di mana datanya Yesus disalibkan. Ya, yang satu. Bunda kan terlalu melawan boleh. Jangan nanti mati. Bunda tolong Yesus disalibkan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Miftah dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kok kores dari tadi kok diam aja. Wah, aku Kan bendahara. Enggak, bendahara boleh ngomong. Oh. enggak, aku yang masuk. Aku izin, yang lain masuk. Oh ya. Masuk. Siapa yang mau masuk? Ini Daman. Ya, aku. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya udah, kalau Yesus disalib, Pak, Bapak disalib enggak, Pak? Wah, Daman, aku kasih tau ya, di sini room yang penuh kasih, cinta karunia, kasih karunia, Bukan. kasih kasihan. Maksudnya Bapaknya Yesus. Pak Guru, ya bagaimana? Yesus Apabila kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, persempitlah jalannya, desaklah dia ke jalan yang sempit Nora. mengerti Yesus disalibkan itu atau tidak? iya. Aku cuma mau tanya, Iya. aku dan Bapak kan adalah satu. Nah, ketika Yesus disalib, Bapak disalib nggak? Buat apa bisa disalib? Karena Yesus yang dia nebus manusia punya dosa-dosa yang perbuatan seperti os dorang. Gini beta, kalau seandainya Yesus disalib, itu Bapaknya ikutan disalib atau tidak? Tidak. Masa tidak bapaknya disalib. disalib lagi? Berarti Bapak bohong. Karena Kalau dalam begitu- Yohanes 5:19 katanya Bapak disalib. Iya, yang saya tanya ke ini kan ini mengenai Yesus disalibkan ini. Bapak lupa baca Alkitab rupanya. Disalibkan ini karena apa? Yang saya tanya dulu. Enggak, Bapak lupa baca Alkitab rupanya. Ya, memang saya pemalas ibadah, tapi yang disalibkan berbincang ini kan Bapak. ini kan tidak disalibkan. Ya udah, aku bacain ke Bapak ya. Aku bacain ya. Oke, bisa besarin nggak? Ya besar saja terserah. Nah, gini Pak, kita baca bareng-bareng ya. Maka Yesus menjawab mereka. Coba judulnya bisa dinaikin nggak? Ini hostnya entah kemana ini hostnya ini. Oke. Menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, di sini Pak ada kata melihat nih. Melihat itu pakai indera yang mana Pak? Pakai hidung, pakai mulut, pakai kuping. Ya melihat itu Iya, berarti pakai mata ya Pak? jelas kalau melihat itu kan pakai mata, bukan pakai. Benar, Ini kan setuju. mendengar lah. Yesus bilang, sesungguhnya anak berarti dia tidak dapat mengerjakan sesuatu apapun dari dirinya sendiri.
Jikalau tidak ia melihat bapaknya mengerjakan. Pertanyaan saya, Pak, berarti Yesus disalib karena melihat? Melihat apa tuh? Bapak disalib. Pak, berarti Yesus disalib karena melihat? Melihat apa tuh? Ya ini dia bilang, saya, kata Yesus ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada melihat Bapa melakukannya. Sebab yang dilakukan anak itulah yang dilakukan oleh dirinya. Nah, ketika Yesus disalib, dia disalib karena melihat. Maksudnya melihat apa? Ya kan dia bilang gini, Pak. Gini, saya bilang ke Bapak, aku nggak akan melakukan sesuatu selain aku lihat daripada ibuku melakukan. Nah, berarti aku harus lihat ibu aku dulu, baru aku lakuin, kan gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada dirinya kan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat apa anaknya mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak melihat, Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, ketika Yesus disalib, itu Yesus melihat apa, Pak? Pak, Maksudnya Yesus melihat apa tuh? kata Yesus gini, aku tidak mungkin melakukan apapun tanpa melihat Bapa melakukan. Nah, ketika Yesus disalib berarti Yesus melihat. Wah, Bang punya penyampaian ini salah ini. Ya, kok salah saya baca? Apa salah saya baca? Oke, yang lebih mudah. Yang lebih mudah. Ketika Yesus disunat, berarti Yesus melihat. Ini Pak, ketika Yesus disalib, berarti Yesus melihat. Atau Bapak mau pilih ketika Yesus disunat, berarti Yesus melihat. Bapak. Bang, saya pending dulu sedikit lagi baru saya naik lagi ini. Oh ya, kemana Sedikit lagi Bapak? baru saya naik lagi. Macet. Melihat apa dia? Nah, dadah. Yesus disunat karena melihat titik Bapak. Panjaitan. Halo Panjaitan. Dah hajar Nora, aku udah cukup. Sekali aja, aku udah cukup. Dah, senang. Enggak, Panjaitan Makasih. mana? Makasih semuanya, makasih. Udah senang aku. Panjaitan. Panjat. Oi, Panjaitan, สวัสดีครับนะครับโบไปถึงขับเลยนะ Halo, ini Panjaitan. lagi kerja tadi, makanya mute pulanya suaranya. Iya, karena abang tadi noise, saya izin mute tadi. Silakan, Panjaitan agama apa, Bang? Oh, Muslim. Aku cuma pendengar budiman aja aku. Oh iya, Muslim ya. Oke. Iya. Oke, Bang. Ya, Bunda Nora. Nora. Apa? Aku apa? Lagi di apa? Enggak. Waktu Yesus ngambil keledai 2 biji itu berarti karena melihat. Melihat apa? Lihat apa? Aku nggak fokus aku. Bunda Nora nggak ngerti ayat tadi ya. Ya udahlah. Kenapa sih? Nggak ada. Dek, masukkan mainan sini, Dek. Ini ya. Nanti itu mau JO apa? itu ya, Ada kata mainannya. mau nyetrika pakai. Iya, sama kayak JO. Mainanmu semua. Pakai dalil itu. Malik. Bikin deh. Cuman kita bawa ke lain aja.
Halo teman-teman. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Abang Kristen Islam, Bang? Saya Kristen, Bang. Kristen. Oh, oke. Boleh aku bertanya sesuatu, Bang? Iya. Ini debat atau diskusi? Diskusi aja, Bang. Oke, salam moderasi beragama. Iya, Bang. Baik, terima kasih. Lanjut, format, lanjut. Dalam keyakinan Bang Sadu, itu ketika dalam keyakinan Anda menyatakan Yesus disalib, Yesus kan pernah bilang ya Pak ya, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ketika Yesus disalib, Bapaknya disalib nggak? Sudah boleh saya jawab? Silakan. Ya, kalau ditakar dengan nalar saya, kalau mengacu pada pernyataan Yesus bahwa dia adalah dengan Bapa satu, semestinya dengan Bapa sama-sama disalib, semestinya begitu. Tetapi kalau melihat dalam karya masing-masing, maka tentu saya memahaminya atau saya melihat Yesus dalam karya penyaliban yang Yesuslah yang disalib. Terlepas dari abang terima atau tidak, saya pikir itu juga abang punya hak juga. Karena tidak mungkin saya memaksakan untuk abang mereka itu. Jadi kesimpulannya Bapaknya Yesus disalib nggak? Kalau dilihat dari karyanya tentu dan melihat kepada Yohanes 3:16, maka tentu yang disalib adalah Yesus yang disalib. Bapaknya nggak ikut disalib. Kalau Yesus disalibkan berarti Bapak juga kan gitu. Oh, berarti Bapak juga ikut mati di tiang salib? Bapak tidak disalib. Itu. Oh, tidak. Yang disalib siapa? Yesus disalib. Kemanusiaan Yesus disalib. Itu Yohanes 5:19 itu berkata bohong apa benar, Pak? Ada Alkitabnya Bapak di situ, Pak? Abang boleh bacakan Yohanes 5 ayat 19 kan? Iya, boleh. Saya bacakan. Oke. Kalau Bapak punya Alkitab di situ, boleh Bapak sambil baca juga. Kata Yesus dalam Yohanes 5:19, Aku berkata kepadamu. Berarti konteksnya Yesus menjawab seseorang kan? Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri untuk menyatakan bahwa dia tidak mampu melakukan apapun jikalau tidak ia melihat. Nah, di sini melihat. Melihat adalah indera yang digunakan adalah indera mata. Oke? Menggunakan mata. Kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Berarti Yesus disalib setelah melihat. Pak. Oh, Pak. Pak. Halo, halo. Ya, gimana Pak? Iya. Iya. Kalau abang melihat rasa melihat itu harus dipaksakan dalam pandangan saya, seperti pandangan saya dengan abang secara kasat mata. Ya mungkin saya juga bisa sepaham dengan abang punya cara berpikir. Saya sepakat itu. Pak, yang namanya dipaksa biasanya gini Pak, izin Pak. Yang namanya dipaksa biasanya
membicarakan sesuatu yang tak tertulis. Tapi yang saya bicarakan adalah isi yang tertulis semuanya. Pertama, aku berkata kepadamu. Berarti Yesus menjawab satu pertanyaan, benar gak? Dia menerangkan. Izin saya tanya, boleh? Gimana? Boleh saya tanya, Bang? Boleh, apa Bang? Karena ada yang mungkin tadi dari latar belakang Kristen baru menjadi mualaf, ada yang kalau memang dia memang, dan sampai abang tadi dari latar belakang Kristen atau memang asli dari kecil Islam? Saya Islam, Pak. Baik, terima kasih Bang. Saya dari kecil Kristen Bang. Iya, tapi kan ada banyak firman-firman yang belum Anda pelajari kan Pak? Sama, abang juga mungkin tidak semua juz dalam Di sini. Ada bunda aku, jazakallah bundaku. Bunda Cina. Gini Pak. Gini Pak. Nah, ini kita bicara serius. Ini sesekali kita bicara serius ya. Siap. Hormat abang ganteng. Gini Pak. Ketika kita hidup di tahun 2025, kita mempunyai agama yang banyak. Pencipta langit dan bumi itu ada banyak atau ada satu doang? Saya tidak mau lihat dari agama lain karena nanti takutnya salah. Tetapi saya tahu bahwa Alkitab jelas Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan soal pencipta langit dan bumi, Pak. Tokek aja bisa dikatakan pencipta langit dan bumi. Kalau orang mau nyembah tokek, lembu aja bisa dikatakan pencipta langit dan bumi. Kalau orang mau nyembah lembu, masalahnya layak atau tidakkah hal tersebut disebut sebagai pencipta langit dan bumi? Makanya gini, Pak. Abang mau jadikan hasil ciptaan itu dijadikan Tuhan di dalam pengajaran kekristenan, tentu ciptaan Tuhan itu tidak dituhankan. Tapi kalau abang mau tuhankan karya ciptaan Tuhan, saya pikir silakan saja karena itu kan contoh tadi Pak. Contoh bahwa definisi Tuhan adalah apapun yang mau disembahkan orang. Orang mau nyembah lemari, bagi mereka Tuhan. Orang mau nyembah lembu, bagi mereka Tuhan. Orang yang menyembah tembok, bagi mereka Tuhan. Orang mau nyembah bunga mawar, bagi mereka Tuhan. Yes. Masalahnya, kita sedang membicarakan tentang kelayakan disebut Tuhan. Begini Pak cara bicara. Begini cara berpikirnya Pak. Izin Pak ya. Contoh. Yesus adalah Tuhan sangat layak. Gini Pak, sebelum kita masuk ke Yesus, kita ngomong antara aku dan kamu, antara hati dan hati, otak dan otak, Pak. Jadi gini, Pak. Bapak punya ibu kan di rumah? Bapak punya ibu kan? Siap, saya dengar. Oke. Pasti ibu Bapak orang baik kan? Saya kopi. Oke. Bagi Bapak, ibu Bapak adalah orang baik. Terus, di kemudian hari, mohon maaf kata-kata saya, ada yang mengatakan, ibu bapak itu perampok. Mohon maaf. Ada yang mengatakan ibu bapak pemberontak. Ada yang mengatakan ibu bapak itu adalah pencuri. Ada yang mengatakan ibu bapak itu orang yang jahat. Apakah semuanya benar? Silakan. Menurut Bapak, ketika ada orang berstatement seperti ini, apakah semuanya benar? Saya tahu ibu saya, saya tahu Tuhan saya, sehingga meskipun orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, bukan itu Bapak. Saya kenal. Kita kesini dulu Bapakku. Dengar dulu. Untuk ibu saya kenal baik, apapun asumsi atau narasi yang dibangun benar. Saya tetap kenal mama saya. Benar, berarti apa namanya tuh segala yang berstatement tentang ibu Anda di luar apa yang Anda pahami berarti bukan tertuju kepada ibu Anda, benar? Pasti. Nah, begitu juga tentang Tuhan, Pak.
Ya. tentang Tuhan, agama ini menyuguhkan segala Tuhan-Tuhan versi mereka. Hindu, Buddha, Islam, Kristen menyuguhkan Tuhan dengan versi berbeda-beda yang belum tentu itu adalah Tuhan. Maka butuhnya kelayakan fikir, ya, butuhnya kelayakan fikir, ibaratnya gini, Pak. Butuhnya kelayakan fikir untuk menentukan itu Tuhan atau bukan. Bukan lagi tentang disebut Tuhan. Misalnya Bapak nih, pertanyaan saya kepada Bapak, andaikan dulunya ibu Bapak adalah orang Hindu, apa agama Bapak sekarang? Coba dijawab, Pak. Andaikan dulu ibu Bapak adalah seorang Hindu, apa agama Bapak sekarang? Boleh saya jawab? Silakan. Ya, itu bisa dua dimensi. Dimensi apa itu, Pak? Ya, kalau pertanyaannya dulu Bapak punya orang tua Hindu Buddha, sekarang agama apa? Kalau yang pertama, jawaban saya yang pertama adalah karena Bapak Mama saya Kristen, maka saya Kristen. Yang kedua, meskipun Bapak Mama saya bisa Kristen, tapi saya bisa berpindah agama termasuk beberapa orang yang mualaf. Gimana? Kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau Bapak Mama Anda adalah Hindu Buddha, sekarang agama apa misalnya? Ini misalnya tadi tahu analoginya kan gitu. Nah, maka jawaban saya yang pertama adalah karena Bapak Mama saya adalah Hindu, Buddha, atau Kristen atau Islam, maka saya akan mengikuti agama orang tua saya. Itu pertama. Oke. Jawaban yang kedua adalah saya bisa berbeda agama ketika mungkin saya membuat keputusan lain seperti dalam konteks realitas sekarang. Oke. Ada yang mungkin orang tuanya Kristen tetapi mereka bisa mualaf. Apa faktor yang membuat Bapak berpindah dari Hindu ke Kristen? Misalnya, Bapak punya Bapak dan Mama yang Hindu. Bapak Hindu, Bapak bilang kemungkinan saya suatu saat akan Kristen. Apa yang membuat Anda nantinya akan menjadi Kristen? Faktor apa? Saya sampai sejauh ini belum ada faktor untuk saya pindah karena saya masih punya prinsip. Bukan itu, Pak. Faktor logika kita berbicara. Faktor logika paling kurang Bapak mencari kebenaran kan, Pak. Baru kemudian menemukan, oh Kristen ajaran yang benar. Baru Anda berpindah dari Hindu yang merupakan agama warisan, benar? Pak, kalaupun konstruksi analogi itu dibangun sekalipun, kecuali saya punya tendensi pemikiran ke arah sana. Sedangkan saya sejauh ini belum ada konstruksi untuk berpindah ke sana sehingga tidak konstruksi Bapak. Enggak menanyakan konstruksi Bapak. Setiap manusia berkemungkinan pindah agama setelah dia meneliti agama yang lain, benar ataupun tidak? Tapi sejauh ini saya belum temukan. Enggak nanya Bapak, nanya manusia yang normal. Kalau dia pertamanya saat lahir, pasti dia mewarisi agama dari orang tua. Setelah itu, saat dia berpindah, baru kemudian dia mencari. Baru kemudian menemukan. Baru kemudian dia mengambil langkah untuk berpindah. Enggak nanya Bapak. Kemungkinan manusia berpindah karena apa? Oh, tadi abang kan tanya saya kalau abang berpindah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga saya memberikan jawaban bahwa saya belum ada punya faktor-faktor enggak itu. Nanya Bapak pindah atau enggak Bapak. Aku cuma tanya kalau orang berpindah paling kurang kemungkinannya apa, Pak? Sejauh ini saya belum bertemu orang-orang yang pindah keyakinan, jadi saya belum bertanya. Sehingga kalaupun saya pernah bertemu dengan orang-orang yang berpindah itu, ada kemungkinan saya punya dasar bahwa mereka pernah memberikan penjelasan kepada saya, berarti saya bisa sampaikan. Sedangkan saya belum pernah mendengar mereka memberikan penjelasan bahwa saya pindah karena begini, begitu, begitu. Ya itu sama saja saya bohong, Bang. Ya saya tidak mau, saya tidak berani. Saya tidak mau buat ngawur itu, tidak mau ngarang saya. Ya udah. Apa yang membuat Anda Kristen? Tunjukkan kepada saya apa yang membuat Anda Kristen, yang membuat saya juga harus Kristen.
Yang jelas pasti yang pertama saya terlahir dalam keluarga Kristen. Setelah itu saya belajar dan semakin saya mengenal kebenaran, maka tentu Kebenaran, apa itu kebenaran dulu? Karena Pak, diklaim kebenaran seperti saya bilang, tembok itu benda cair, klaim kebenaran bisa, pembuktian tidak bisa. Berarti bukan kebenaran, akan tetapi klaim kebenaran. Sekarang, klaim kebenaran Yesus, apa pembuktian klaim kebenaran tersebut? Pak, kalau segala sesuatu pembuktian, angin itu pun dalam nihil, dalam kenihilan. Allah Akbar. Tanya Yesus keluar angin. Yesus kentut maksudnya. Apa Pak pembuktian kebenaran Yesus yang sehingga manusia lain kalau mau berpikir juga akan mengimani Yesus? Apa kira-kira Pak? Baik, terima kasih Bang. Kalau saya pikir Abang tanya tadi, kalau kami dalam iman Kristen, saya memegang kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan benar, jadi saya tidak ragu itu, sehingga membuat saya masih tetap Kristen, Bang. Oke. Begitu Jadi gini, Pak. pertanyaan Abang tadi, toh. Oke. Quran, Abang, dengar. Abang juga masih Islam karena pegang dengan kebenaran Dengar. kitab suci, kan? Dengar. Quran menurut orang Islam firman Tuhan. Weda menurut orang Hindu firman Tuhan. Bible menurut orang Kristen firman Tuhan. Kenapa Bible yang Bapak pilih sebagai firman Tuhan? Saya tidak pernah memilih untuk lahir menjadi Kristen. Benar. Lalu Abang tahu otoritas Tuhan. Hah? Bagaimana? Kalaupun saya diberikan pilihan sejak lahir, mungkin saya akan buat pilihan. Tetapi sejauh ini, saya tidak punya kewenangan untuk membuat pilihan. Sehingga Abang punya tanya tadi, kenapa menjadi Kristen? Maka saya pikir Abang tanya Tuhan, kenapa saya ini jadi Kristen atau saya ini jadi Islam? Abang harus tanya Tuhan itu. Oke. Manusia bisa memilih nggak Pak kira-kira? Ataupun manusia ini adalah bonekanya Tuhan yang dipaksa oleh Tuhan? Kalaupun manusia dari sejak lahir disuruh untuk memilih analogi itu, maka Abang pun pasti akan memilih sejak lahir. Maka kenyataannya Abang dan saya tidak bisa memilih sejak lahir, kan? Tidak bisa memilih karena kesadaran belum sempurna saat kita lahir. Namun setelah sekarang sempurna, apa yang membuat Abang menetap? Standar apa Abang dengan saya manusia ini bisa menjadi sempurna? Kalau sempurna berarti Abang dengan saya juga adalah Tuhan. Ada kemungkinan jadi Tuhan. Enggak, kita semua kalau seandainya Yesus bisa jadi Tuhan, maka kita juga bisa, Pak. Saya tidak berani mengklaim itu. Kalau Abang mau klaim silakan. Saya berani karena saya punya akal. Sekarang, jujurlah kepada saya, Anda tahu Yesus dari orang tua, dan yang kedua tulisan yang Anda baca, benar? Sudah pasti. Sudah pasti. Pertanyaan saya, andaikan ada tulisan yang mengatakan nama saya Daman. Daman adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Daman lahir di bumi di Indonesia. Daman menebus dosa di Monas. 3000 tahun yang akan datang dibuatkan satu kitab tentang ketuhanan Daman. Orang membaca, Daman bisa dituhankan nggak kira-kira? Sekarang pun ada yang mengaku manusia mengaku sebagai Tuhan. Bukan saya mengaku Tuhan. Untuk sekarang, bagi Pak Sadu saya bukan Tuhan. Untuk umat 3000 tahun yang akan datang membaca kitab bahwa Daman hidup di muka bumi ini, jadi Tuhan, membangkitkan orang mati, jalan di atas air, membelah gunung, menyelamatkan banjir, dan semuanya dibaca oleh orang di 3000 tahun yang akan datang. Saya Tuhan apa dituhankan, Pak? Kalau Alkitab yang diwahyukan itu bilang nama Daman yang disebut kala itu dari sejak saya lahir, pasti saya percaya, dan nama Yesus yang dicatat dalam Alkitab itu saya percaya sampai sekarang. Benar, karena nama Yesus yang dicatatkan. Oke, untuk 3000 tahun yang akan datang dicatatkan nama Daman sebagai Tuhan. Berarti Daman juga dituhankan, setuju? Tapi sejauh ini di Alkitab tidak ada nama Daman, tapi Ya udah, Damion. kebetulan Alkitab tidak menyemat.
Untuk orang yang hidup di 3000 tahun yang akan datang, kalau menyembah Dama-Daman sebagai Tuhan, mereka akan menyembah ataupun tidak? Kalau mereka mau percaya silakan. Kalau saya tetap percaya Yesus Tuhan. Kemungkinan yang terjadi kepada Bapak, cara tinjaunya, kemungkinan yang terjadi kepada Bapak lahir daripada orang tua Kristen membaca narasi tulisan tentang Yesus menuhankan. Orang yang hidup di 3000 tahun yang akan datang membaca narasi Daman adalah Tuhan dengan kitab-kitabnya, pasti mereka juga akan ikut menuhankan. Karena ada manusia yang membaca tulisan, yang membaca bahwa Tuhan adalah manusia, mereka percaya. Maka 3000 tahun yang akan datang, probabilitas itu juga akan terjadi kepada Daman. Setuju, Pak? Boleh, izin saya kutip sedikit yang Abang bilang tadi, bolehkah? Boleh. Menuhan Abang dari lahir membaca tulisan itu dari orang tua lalu menuhankan Yesus. Begitu tadi, Bang? Benar. Konfirmasi. Benar. Ya. Saya mungkin agak sedikit berbeda dengan Abang, bolehkah? Boleh, gimana? Iya. Kalau saya tidak menuhankan Yesus, tapi dia sudah Tuhan. Meskipun hari ini saya bilang dia tidak Yesus bukan Tuhan pun, dia tetap Tuhan. Dari mana Bapak tahu? Alkitab jelas. Ya udah, berarti kalau ada kitab yang menuliskan Daman Tuhan, mereka juga akan membela sama seperti Bapak. Walaupun kalian bilang Daman bukan Tuhan seperti ini dan seperti itu, dia tetap Tuhan. Bagi mereka sama seperti Bapak. Tanpa pembuktian, hanya sekedar tulisan, Pak. Walaupun saya dengan Abang hari ini bilang Yesus itu bukan Tuhan, saya percaya bahwa Yesus dalam ketuhanannya esensinya tidak akan berubah. Iya, pembuktiannya apa, Pak? Alkitab jelas. Berarti bacaan, Pak. Apa Bapak Al-Quran dengan Alkitab, apa Bapak dengar suara Tuhan langsung? Tidak, saya baca dari Al-Quran. Itu maksudnya. Iya, tapi Al-Quran tidak pernah menyalahi logika saya dan tidak pernah punya kemungkinan selanjutnya untuk punya sesembahan seperti itu. Contoh, Al-Quran mengatakan, dengar baik-baik Pak, ini Al-Quran. Al-Quran mengatakan Tuhan tidak serupa dengan apapun. Oke. Ketika saya baca itu, otak saya mikir, kenapa dia harus beda dengan apapun? Ternyata saya lihat, ternyata ini adalah konfirmasi logika. Apa? Pak, saya tanya kepada Bapak, andaikan Anda tahu satu kata-kata doang, apa? Manusia. Saya kasih kata tembok, Bapak bilang tembok dan manusia beda. Saya kasih kata buaya, Bapak bilang buaya, tembok, manusia beda. Saya kasih kata lembu, beda. Kasih kata buaya, beda. Kasih kata tanah, beda. Kasih kata langit, beda. Kasih kata genteng, beda. Kasih kata lemari, beda. Saya kasih kata Tuhan, seharusnya beda apa sama? Ciptaan dan pencipta harus bisa dibedakan. Benar. Oke? Ketika Al-Quran berkata seperti itu, apa yang harus saya tolak? Ternyata akal saya menyetujui apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka menunjukkan apa? Apa konfirmasi dan apa pembuktiannya? Ini pembuktiannya. Akal aku tidak bisa menolak ini. Sekarang gini, terhadap Yesus yang dituhankan, yang dia berupa manusia. Kenapa cuma dia saja manusia yang harus kutuhankan? Katanya dia baik. Kalau dibandingkan dengan ibu dan bapak saya, justru ibu bapak saya kebaikannya lebih baik daripada Yesus. Yesus hanya kubaca. Belum pernah ketemu denganku. Belum pernah memberi makanku. Belum pernah memberikan apapun kepadaku. Andaikan aku harus menyembah manusia, izinkan aku menyembah ibuku dan bapakku. Hari ini aku makan darinya. Hari ini kebaikan dirinya. Hari ini yang kudapati adalah kebaikan semuanya daripada dirinya. Tidak pernah kudapati daripada Yesus. Tapi Yesus hanya kubacakan, kemudian kutuhankan. Kalau memang manusia yang harus disembah di muka bumi ini, maka ibu dan bapak paling pantas disembah daripada Yesus. Sudah? Lebih terbukti. Sudah? Ya. Boleh? Boleh saya
Silakan. Oke, takutnya namanya kita diskusi, jadi kalau abang masih bicara tidak boleh saya masuk. Ya, saya pun kalau berpikir dengan akal yang terbatas, saya mungkin akan berpikir seperti yang abang pikirkan. Kita akan saya paham dalam yang tadi abang bilang logika tadi, karena saya pikir bahwa logika saya ini terbatas. Kalau saya harus memahami semua cara kerja Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Nah, ini yang kadang kita logika kita ini seakan-akan memaksa cara kerja Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu? Seolah kita ini bisa menasihati Apa Tuhan. yang membedakan kita dengan binatang, Pak? Apa yang membedakan antara manusia dengan binatang, Pak? Kita fokus dulu ke topik yang kita Ya, diskusi. Bapak seakan-akan mengatakan spesialnya manusia diberikan akal itu tidak penting. Ketika Tuhan mau berlaku seenaknya, kita akan bertanya kepada Tuhan seharusnya. Tuhan, kalau kamu ingin berlaku seenaknya dan menyalahi logikaku, untuk apa kau kasih aku logika? Kenapa aku tidak menjadi singa saja? Kenapa aku tidak menjadi tokek saja? Ataupun menjadi biawak, ataupun menjadi komodo? Kenapa engkau spesialkan dengan akal? Justru dengan menuhankanmu, aku berantem dengan akalku sendiri. Apa jawabannya kira-kira, Pak? Oke, saya paham arah berpikir abang. Maksud saya tadi bukan berarti bahwa akal dan logika itu kita tidak pakai, tidak. Saya tidak mengatakan demikian. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah bahwa terkadang kita sebagai ciptaan ini memaksakan hal-hal yang sifatnya transenden dikerjakan oleh Tuhan, lalu yang jauh, yang dekat ini yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita, kita ukur dan akal kita, oke, masuk akal. Lalu ada hal yang menurut kita tidak masuk akal, lalu kita mengukurnya menjadi tidak mungkin dengan menganalogikan dengan hal-hal yang bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita lihat dengan kasat mata, lalu kita bisa dengar. Ya, saya pikir ya dari sisi manusia oke-oke saja lah, tetapi harus kita batasi juga bahwa ada hal-hal yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ada hal-hal yang semestinya Tuhan tidak beritahu. Tuhan tidak beritahukan ke kita, mungkin tidaklah kita memaksakan diri sampai ke ranah di sana. Kalau ya, jadi fungsi akal apa, Pak? Kalau abang ngerasa bahwa segala sesuatu itu yang terbatas itu bisa kita ukuran akal kita, oke, Pak. Tetapi yang di luar dari keterbatasan ini juga harus dipaksakan, silakan. Tetapi kalau saya tidak berani, saya tidak mau. 3 tahap akal. Apa tahap akal? Pertama, rasional. Ini teori ya, Pak ya. Pertama, rasional. Kedua, imagine. Yang ketiga, tunggu yang terakhir apa? Beyond. Paling atas daripada akal. Pertama saya bahas rasional. Rasional itu ketika akal bisa disandingkan daripada setiap diksi. Saya bilang gini, api itu panas. Ada 2 diksi di dalam otak, api dan panas. Bersanding dalam ternyata benar, api itu panas. Saat saya mengatakan unrasional, tidak masuk dalam otak, saya bilang gini, api itu dingin. Seluruh dunia meyakini api itu dingin. Bahkan dicatat oleh seluruh dunia, api itu dingin. Tapi kebenaran sejati itu yang mana, Pak? Yang dicatatkan oleh seluruh dunia api itu dingin, ataukah eksperiensi kita saat merasakan api itu panas? Yang mana yang benar? Saya secara pribadi tentu yang empiris. Yang saya rasakan, karena meskipun orang membangun teori bilang api ini panas, tetapi kalau saya untuk menunjukkan bahwa akal dapat mengalahi setiap tulisan apapun yang tak masuk akal. Setuju gak? Silakan, mau pakai teori rasionalisme silakan. Itu rasional. Yang kedua, imagine. Imagine bisa mewujudkan sesuatu
di dalam deskripsi akal non empirik. Maksudnya non empirik, tidak ada bukti absolut. Mana contoh? Pak, bisa nggak kita bayangin gajah terbang? Pasti bisa. Bisa nggak Bapak bayangin hidung saya ada di sini? Bisa dong. Bisa nggak Bapak bayangin kuping Bapak ada di sini? Bisa. Tapi bisa nggak ada imajinasinya? Bisa nggak ada pembuktian secara empiriknya? Nggak ada. Nggak bisa. Untuk menunjukkan apa? Itu yang cuma ada di deskripsi, tidak ada di dalam realita. Yang ketiga, bayon. Yang di atas itu apa? Tidak ada di deskripsi dan tidak ada di dalam kenyataan. Mana contoh? Balon tidak ada warna. Bapak tahu balon? Bapak tahu warna. Saya bilang balon tidak ada warna, tidak ada di otak dan tidak ada di realita. Namun dapat dipikirkan. Itulah biologik. Tuhan wajib berada di setara biologik. Apa biologik? Di mana Allah itu tidak, Tuhan itu tidak mungkin dideskripsikan dan dibentuk dalam akal dan tidak mungkin ada di dalam realita, tapi hanya ada di akal. Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Kalau Bapak menyetarakan Tuhan dideskripsikan bagaikan manusia, sama seperti ketika saya katakan kepada Bapak, apa itu Tuhan? Bapak akan menjawab, Tuhan Maha Kuat. Manusia itu apa? Maha lemah. Dalam satu wadah, bersatu lemah dan kuat ditolakkan oleh akal. Mana contoh? Ini satu wadah. Ini gerak dan ini diam. Saya bilang, ini gerak dan diam ditolakkan oleh akal. Karena apa? Ketika dia gerak bukan diam. Ketika dia diam bukan gerak. Maka sama seperti manusia. Ketika dia manusia lemah, tidak mungkin maha kuat. Dan saat dia maha kuat, tidak mungkin dia maha lemah. Maka bersatu lemah dan kuat dalam satu wadah ditolakkan oleh akal. Maka jikalau ada yang mengatakan lemah dan kuat boleh bersatu dalam satu wadah, maka tolakkan. Karena akalmu jauh lebih benar daripada tulisan yang menteorikan hal tersebut. Seperti kata kelahiran membatalkan arti kata maha awal. Kata kematian membatalkan arti yang namanya kekal. Karena setiap disebut langit, batallah kata bumi. Disebut kata bumi, batallah arti kata langit. Disebut kata kiri, batallah arti kata kanan. Disebut kata kanan, batallah arti kata kiri. Maka ketika Yesus dilahirkan, akankah itu membatalkan dia yang maha awal, Pak? Tidak akan pernah membatalkan. Ya. Berarti mana tinggi, Kepala saya itu sangat terbatas. ya. Kita hanya tidak bisa mendeskripsikan Tuhan. Sama seperti saya bilang, coba Anda pergi ke Hindu, suruh deskripsikan mereka tentang Tuhan, nggak akan bisa. Tapi mereka punya teori tentang Tuhan, benar? Benar. Sama seperti Anda, coba deskripsikan wajah Yesus dalam bentuk Anda, tidak. Karena apa? Ada begitu banyak. Tapi Anda tidak akan pernah bisa menolak mendeskripsikan dia, tapi Anda bisa menjawab bagaimana segalanya tentang dia. Maksudnya, dia dari surga, dia bukan dari sperma, dia gini. Itu teori. Pembuktian teori bukan hanya membaca, tapi eksperiensi. Kalau enggak, kita harus bertanya, kok aku manusia, kenapa enggak komodo? Karena kalau aku manusia, akan lebih besar potensinya untuk kebenaran daripada gerakan. Kenapa? Gini, ketika Anda melihat singa membunbun ataupun mencakar rusa, adakah Anda mengatakan singa itu jahat? Tidak. Karena di alam kebinatangan itu hal yang wajar, karena tidak punya akal di alam mereka. Tapi di alam kita, ketika saya membunuh seseorang, itu merupakan hal yang salah. Kenapa? Karena logika menentukan kebenaran dan kesalahan. Berarti logika punya konsekuensi tinggi terhadap kebenaran. Logika punya konsekuensi tinggi terhadap kebenaran. Maka kalau saya punya visual, ibaratnya gini, Anda baca Bible percaya Tuhan, Anda melihat singa, seharusnya Anda membenarkan pembunuhan. Ketika Anda melihat singa, kenapa? Anda melihat sesuatu yang tak masuk akal, Anda percaya, yaitu Bible. Ketika Anda melihat singa membunuh rusa, seharusnya Anda bisa bebas membunuh teman Anda. Tapi Anda hentikan. Kenapa? Akal yang menentukan ini baik ataupun buruk. Akal yang menentukan ini bisa diterima ataupun tidak. Pertanyaan saya, Pak.
Kenapa Bapak percaya Yesus sebagai Tuhan sedangkan dia manusia? Silakan Pak. Alkitab jelas menjelaskan bahwa dia Kalau Bapak berbicara Kita Alkitab sebagai jelas, Pak, kalau Bapak bilang Sabar. Alkitab jelas, kitab Weda apa kabar Pak? Sekarang gini, Weda yang dibaca oleh orang Hindu, ya, apakah itu membuktikan saya bicara saya diam. Ini kita diskusi, ya. Jadi Jangan tadi marah, abang Pak. bilang begini. Saya mencoba mengaktifkan otak Bapak itu doang. Tadi abang bilang kenapa jadi abang ini jadi Kristen. Lalu saya bilang karena pertama sudah dari sejak lahir orang tua saya Kristen. Yang kedua saya belajar dari kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Lalu tadi itu karena catatan. Abang, semua pengetahuan yang kita miliki sekarang itu maupun dalil yang abang bangun tadi itu pasti ada sumbernya dipelajari sehingga abang dengan saya hari ini kita bisa diskusi. Kalau tidak berawal dari abang dan saya tidak, meskipun abang dan saya agak sedikit membantah dengan nalar tadi, yang pasti ada awal yang kita belajar. Tidak mungkin tidak ada itu. Kalau tidak ada awal yang abang dengan saya belajar, abang dengan saya akan membangun narasi yang ambigu. Tetapi abang dengan saya bisa membangun narasi yang prinsip tadi, abang menjelaskan secara prinsip tadi. Dan saya pikir karena ada dasar yang abang sudah pelajari sejak kecil, sehingga abang bisa berargumentasi tadi. Saya pikir itu tidak salah itu bang. Tetapi harus kita kembali kepada ada yang menjadi dasarnya. Tapi silakan, abang rasa itu tidak ada dasarnya, lalu tiba-tiba langsung abang diilhami langsung ada pemahaman. Kalau saya, dasar saya itu, sehingga saya bisa katakan itu saya bisa terima. Tapi kalau abang menyuruh saya hanya bilang itu tidak boleh, saya juga tidak berani. Udah Pak? Iya. Kembali kepada abang. Oke. Ya, silakan. Maka timbullah pertanyaan kita, tahu nggak Bang? Tuhan yang menciptakan kita atau manusia terdahulu yang menciptakan kata Tuhan mengeluarkan buku-bukunya masing-masing untuk kita tahu Tuhan. Iman Kristen datang dari masa dahulu. Kalian belum pernah lihat Yesus. Iman Hindu datang dari masa dahulu. Kalian orang Hindu belum pernah lihat Brahmana, Siwa, Krishna dan Tuhan-Tuhannya. Iman Islam juga datang dari masa dahulu. Yang mereka juga belum pernah melihat nabinya, mereka juga belum pernah melihat Tuhannya. Pertanyaan saya kepada Bapak, Tuhan itu ada ataupun diadakan oleh manusia terdahulu? Paling kurang Bapak ateisme hari ini. Sehingga manusia di tahun 2025 berdebat tentang Tuhan. Jadi Tuhan diciptakan oleh manusia, otak orang terdahulu, kemudian diributkan oleh orang di tahun 2025. Ataukah Tuhan itu memang ada? Abang, kalau hari ini abang bilang sudah dari zaman dahulu dan kita menciptakan Tuhan hari ini ada, maka seakan-akan manusia ini menciptakan Tuhan, maka dengan saya bisa katakan Tuhan itu tidak ada. Iya. Buktinya? Bisa kita sampai Buktinya nggak benar. kepada titik ateis bilang bahwa Tuhan tidak ada. Buktinya tahu nggak apa? Dikatakan kata Tuhan. Sama seperti saya mengatakan kata gini, Soekarno, kita satu otak. Untuk satu kata pasti tidak ada perbedaan pemahaman. Saya bilang Soekarno. Ya udah, Anda paham, saya paham. Kecuali orang yang tidak mengenal dia. Oke, saya paham. Sekarang Tuhan beda paham. Satu mengatakan dewa dalam banyak wajah, apa Hindu. Satu mengatakan apa puncak daripada kehilangan, lenyap dan kebinasaan, Siddhartha Gautama, Buddha. Oke. Selanjutnya Tuhan apa? Tuhan itu adalah manusia yang lahir suci daripada perawan suci. Datang, kita baca. Kebetulan yang Bapak baca Bible, kebetulan yang orang Hindu baca
Weda. Kebetulan yang saya baca adalah Al-Quran. Kalau kita balik, yang Anda baca Al-Quran, Anda Islam. Kalau saya yang baca Bible, saya Kristen. Kalau mereka yang baca, orang Hindu yang baca Al-Quran, mungkin mereka akan Islam. Pertanyaan saya, Tuhan itu menciptakan kita atau otak manusia terdahulu menciptakan kata Tuhan yang kita sekarang berebut tentang kata Tuhan tersebut. Silakan, Pak. Tentu Tuhan sudah menciptakan kita lengkap adanya. Oke, apa bukti Tuhan itu ada? Oh, bukti Tuhan itu ada. Yang pertama, kalau Anda dengan saya hari ini diskusi berarti bukti Tuhan menciptakan saya. Dia ada dulu baru saya dengan, karena bukti Tuhan ada. Apa? Kalau Apa coba pembuktiannya Anda apa? dengan saya hari ini, Abang dan saya hari ini bisa diskusi, ini adalah bukti bahwa Tuhan sehingga kita ada. Itu pertama. Ya, apa itu? Apa itu? Sistem pikirnya gimana? Saya pikir dasar saya adalah Alkitab jelas pun menjadikan manusia. Kalau Bapak Jadi, bawa Alkitab, kebetulan saya mau Bapak analogi. gini, kalau Bapak bawa Alkitab itu bukan pemikiran, tapi kebetulan kitab yang Bapak baca adalah Bible. Kalau dari kecil Bapak baca kitab Weda, siapa Tuhan Bapak? Oke, sebentar. Tadi Abang bilang logika. Begini, adakah manusia bisa menyebutkan sesuatu yang tidak ada? Gak bisa. Coba sekarang Abang sebutkan nama satu sesuatu yang tidak pernah ada. Abang bisa menyebutkan namanya, barang itu apa? Bisa kalau kita sepakati. Apa itu barang yang tidak pernah ada? Bisa kalau Yang kita tidak pernah ada, sepakati. Abang bisa sebutkan namanya itu? Contoh Pak. Bapak pernah main kode-kodean sama teman? Pernah? Saya pernah. Dulu pas saya kelas 2 SMP saya ngerokok. Kelas 3 SMP saya ngerokok. Teman kode. Es kerapau tahu. Itu kode buat datangnya guru. Sesuatu yang tak ada. Itu kata-kata yang nggak pernah ada di dalam kamus manapun. Dikode oleh teman saya. Berarti kata-kata bisa diciptakan asalkan disepakati. Saya dengan teman saya, skala tahu, serta tahu, oh guru datang. Sama juga seperti kata Tuhan. Disepakati sebagai pencipta dan kemudian dituhankan. Saya mungkin Abang bisa berpikir seperti itu, silakan. Tetapi dia telah menunjukkan dirinya sebagai pencipta. Menunjukkan dirinya sebagai Jadi pencipta. pencipta baru dia jadi pencipta. Oke, saya pegang standarisasi menunjukkan dirinya sebagai pencipta. Oke. Di mana rumah Yesus, Pak? Mari kita ke rumahnya. Abang, sabar. Kalau analogi yang tadi Abang pakai itu, saya mau bilang begini. Ada angka 4? Ada. Abang tahu angka? Coba Abang tunjukkan angka 4, saya melihat. Tunjukkan angka 4. Itu tulisan 4. Tunjukkan angka 4. 4, tulisan 4. Tulisan 4. Itu kan analoginya kan? Tapi Abang dengan saya tidak bisa buktikan bahwa angka 4 itu begini. Apa gimana? Esensi angka 4, ketika ada 4 eksistensi, dikatakan 4. Ada eksistensi, gini, eksistensi, jadinya 4. Itu secara esensi kalau kita berbicara. Tapi kalau kita berbicara tentang simbol, diwakilkan dengan bentuk seperti ini. Itu perwakilan simbol dari 4. Dia akan menjadi, itu nyata dalam kenihilan kan? Nyata dalam apa? kenihilan. Tapi dia nyata dalam kenihilan. Gimana? Dalam simbol tadi yang Abang enggak. Ini simbol. Bicara angka 4, menurut saya angka 4 tadi yang Abang. Iya, itu simbol. Itu berarti akan menjadi nyata bahwa itu angka 4. Ya. Apa? Tetapi selagi Abang dengan saya belum menggambar, selagi Abang dengan saya belum tas, maka Anda dengan Abang dengan saya tidak akan membayangkan tuh apa tuh angka 4. Patah-patah, Pak. Patah-patah. Coba diulang. Bapak mau bilang apa?
angka 4 itu abang dengan saya tidak akan bilang bahwa itu kalau belum diwujudkan dalam simbol tadi. Nggak akan bilang 4, sama seperti Belum bahasa. tergambar ketika Bahasa kalau belum ditentukan, maka kita nggak tahu esensi bahasa kan? ya dia akan menjadi nihil. Ya udah, itu ketika ditentukan. Misalnya 4, saya begini. Anggaplah 4 itu tidak ada, tapi ketika ada eksistensi, paling kurang kita tahu beda, dan beda, ya kan? Nggak usah pakai 4, tapi kita paling tahu ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Belum ya kan? dinyatakan dalam simbol. Belum dinyatakan dalam simbol, menunjukkan apa? Cuma belum ada bahasanya. Tapi pada satu waktu untuk mempermudah ditendensiuskan dalam satu bahasa apa? 4 kelar. Oke, sekarang kembali. Kita Nah, kalau kembali yang tadi sekarang abang apa standarisasi kebenaran Tuhan, Mbak? abang tanya ke saya. Apa standarisasi kebenaran Tuhan, Pak? Pilih rasional, sejarah, doktrin. Pilih yang mana? Atau mau tambah boleh. Doktrin, rasional, histori, sejarah. Pertama, doktrin. Doktrin apa? Pemaksaan apapun, afirmasi apapun, yang penting kamu harus sembah dia, itu doktrin. Kayak contoh, misalnya, saya adalah orang yang hidup di pertengahan sungai Amazon, yang menyembah pohon sequoia yang mereka sembah tuh. Saya adalah kepala suku. Saya mendoktrin mereka bahwa pohon ini yang memberikan kehidupan di Amazon. Dialah pencipta langit dan bumi. Sehingga bumi bernapas karena pohon ini. Dasarnya. Itu doktrin. Saya maksa akal manusia di bawah pimpinannya saya untuk paham kalau ini adalah pencipta. Itu doktrin. Tapi secara akal, begitu pohon itu ditebang, berhasil dilukai, berhasil ditebang, untuk menunjukkan apa? Bahwa akal menolak doktrin. Sekarang gini, itu doktrin. Syarat kebenaran Tuhan yang pertama, doktrin. Yang kedua, adanya sejarah. Sekarang, setiap agama punya sejarah. Hindu mengatakan sejarahnya paling benar. Tidak ada orang beragama Hindu dan mengatakan sejarahnya salah. Islam punya sejarahnya dan mengatakan itu paling benar. Dan tidak ada orang Islam yang mengatakan sejarahnya salah. Kristen punya sejarahnya. Dan tidak ada orang Kristen yang mengatakan sejarahnya salah. Yahudi punya sejarahnya dan tidak pernah mengatakan sejarahnya salah. Agama manapun mengatakan sejarahnya benar. Sekarang gini, kalau kita berstandar di atas sejarah adalah kebenaran Tuhan, kenapa kami harus percaya sejarah Kristen? Bentar, pertanyaannya nih. Kalau Tuhan berlandaskan kebenarannya di atas sejarah, kenapa kami harus percaya sejarah Kristen? Kenapa Hindu harus percaya sejarah Kristen? Kenapa Yahudi harus percaya sejarah Kristen? Kenapa Buddha harus percaya sejarah Kristen? Sedangkan setiap agama ini punya sejarahnya masing-masing. Kenapa, Pak? Baik. Tadi bertanya kebenaran Tuhan ya. Dari tiga itu saya tolak. Apa yang sebenarnya? Ketiga ini ditolak, apa yang sebenarnya? Ya tenang dulu baru saya jawab. Ketiga hal itu bukan menjadi standar untuk mengukur kebenaran Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri menjadi standar untuk kebenaran Tuhan. Apa itu? Tuhan itu menjadi standar untuk kebenaran Tuhan. Apa itu? Sejarah dan lain sebagainya itu hanya sarana untuk manusia belajar, untuk mengetahui karya Tuhan itu sendiri. Jadi, kalau abang bersilakan, abang boleh berbeda dari saya, tetapi kalau saya sih
semua sarana yang ada, saya tidak mau jadikan untuk mengukur bahwa dia itu kebenaran atau tidak, tetapi saya tahu bahwa itu, saya hanya melihat itu hanya sebagai tetapi kebenaran Bapak Tuhan jawab itu, apa? Tuhan itu sendiri yang tidak. Ya udah, kebenaran itu Tuhan itu sendiri. Apa itu? Hubungan dengan Bapak apa itu? Misalnya Abang tadi jelaskan masing-masing Pak, misalnya saya bilang gini. agama punya keyakinan. Oke, dengar Pak. Ada kucing lewat. Jadi Kenapa kamu sebut dia kucing? Gini Pak, ada kucing lewat. Saya bilang itu mobil, Bapak bilang itu lembu. Oke, ada orang bilang itu kucing. Saya tanya kepada yang bilang kucing, kenapa itu kucing? Ya karena kebenarannya adalah itu kucing sendiri. Apa? Ini kucing nih. Ada orang bilang dia lembu, enggak. Dia buaya, enggak. Dia komodo. Ada satu orang bilang dia kucing. Saya tanya kepada yang bilang kucing, oi, kenapa lu bilang kucing? Ya dia kebenarannya karena dia dia bilang apa dengan pertanyaan tadi? Karena abang lihat itu. Apa? Gimana? Karena abang bilang karena dia kucing. Abang sendiri mau bilang kucing? Abang juga mau bilang kucing? Iya, ketika orang bilang itu kucing, Ketika tanya, karena saya berpaham itu buaya. saya kembalikan, Orang itu komodo. saya kembalikan kepada abang. Oke, dia bilang ke saya, Saya itu kembalikan. kucing kenapa? Kenapa kamu bilang itu kucing? Dia jawab, karena kucing itu benar, karena kucing itu sendiri. Itu gimana? Tidak usah kucing. Abang pakai baju warna hitam misalnya. Sekarang saya mau tanya abang sendiri ketika saya bilang kalau kucing lewat, saya mau tanya bilang apa itu apa? Lalu abang bilang kucing, begitu? Maksudnya apa mau ngelantur Abang sendiri kemana? punya jawaban yang sama? Kita masuk kepada yang tadi, Bang. Apa mau ngelantur kemana? Saya tanya tadi. Kebenaran Tuhan itu bersandar di atas apa? Bapak bilang Tuhan itu benar karena Tuhan itu sendiri. Apa? Abang, Tuhan tidak bisa Tidak bisa apa? itu bang, jangan bang. Enggak, Tuhan itu tidak bisa apa? Saya tidak akan. Tuhan itu tidak bisa apa? Kalau abang mau samakan Tuhan, mau analogi yang tadi abang bangun, Iya, Tuhan itu tidak abang bisa apa? membantah Coba. bahwa kucing karena dilihat itu tulah kucing, lalu yang tadi yang saya bilang bahwa kalau kebenaran Tuhan itu karena dia Tuhan itulah kebenarannya. Iya, Abang mau kebenaran bilang Tuhan karena sama Tuhan itu kucing. sendiri. Aduh, saya pikir Ya kan? Bapak bilang kebenaran Tuhan karena Tuhan itu sendiri, sama seperti mengatakan kebenaran kucing karena kucing itu sendiri. Itu gimana? Izin bisa Abang kembali ke tidak bisa menganalogi. sebentar Bang Sadu. Tidak Sebentar, bisa Bang Sadu. menyamakan kucing Bang dengan Sadu. Tuhan, Bang. Bahaya Bang sekali, Sadu. Bang. Tidak boleh. Bahaya itu, Bang. Sebentar, Bahaya. Bang Sadu, Bahaya. sebentar. Meskipun abang pakai logika tapi jangan hati-hati. Sendiri dia. Emang nggak dengar suara saya? Bahaya. Bang Sadu dengar nggak suara saya? Bahaya itu. Bang Sadu dengar nggak suara saya? Siap. Marah-marah dia, Bang Ardi. Dengar Siap, nggak saya suara dengar, saya saya? Otaknya kena sentil marah-marah tuh. Ya, kita kembali ke tema buktikan Yesus disalib. Silakan Bang Sadu. Nah, ini udah saya keluar nih. lanjut sama Aki Ardi, lanjut. Lo nggak apa-apa sama Aki Daman aja. Kalau sama aku, Bapak juga ikutan disalib masalahnya. Oh, terus kasus Sadu gimana? Iya. Santai saja. Oh, Bapak disalib. Jadi Bapak disalib. Kita Bang Sadu. bersahabat. Coba baca Yohanes 5:19. Ya tuh silakan Bang Sadu. Lanjut aja Aki Daman nggak apa? Yohanes berapa? Yohanes 5:19 buka. Yang gede bacanya coba. Ustadz Miftah aman ya? Aki Korea aman Bang Smaik, halo monitor. Aman ya. Tuh. Nah, buat Islam di bawah, saya belum tutup narasi ya. Kalian nyimak sampai habis ini ateis nanti. Enggak, lanjut aja. Enggak apa-apa, lanjut aja kita nanti dilanjut dulu. Aku masih ada kegiatan, lanjut ya. Ya teman-teman, saya belum tutup narasi. Aki Daman udah moderator belum ya? Belum, tapi nanti Nah, ini. bentar mau makan, ada kegiatan, takutnya ya. Gak apa-apa lah. Tak kasih moderator ya Aki ya. Ya, siap Gerdi.
Mawar hitam yang ketik mawar hitam, Tuhan adalah tetap Tuhan. Tuhan ada, makanya kita sebut ada Tuhan. Kalau dia tidak ada, tidak mungkin kita sebut. Ya, mawar hitam, Tuhan ada. Pak, Boboiboy, tahu nggak film Boboiboy? Disebut juga, ada nggak kira-kira sosok Boboiboy yang bisa membelah menjadi 5 dimensi kekuatan? Ada nggak? Tahu nggak? Saya secara pribadi saya tidak mau samakan ciptaan dan pencipta. Oke. Bunda Maria ciptaan Kalaupun dan bobohi itu pencipta. tidak Oke. ada, sabar. Oke. Kalaupun bobohi tidak ada, itu tidak bisa menjadi standar ganda Ya bahwa udah. saya mau katakan Tuhan. Standar Bapak tadi bilang, kalau diucapkan berarti ada. Bapak bilang Tuhan itu ada karena diucapkan. Lah, Boboiboy diucapin, sebenarnya ada apa enggak? Orang bisa membelah menjadi 5 kekuatan tenaga surya, 5 kekuatannya. Ya, izin bang Mantiki, Al Mantiki izin bang Sadu. Gini bang buktikan aja sama bang Sadu buktikan bahwa Yesus memang tidak disalib sama bang Sadu biar Loh, salah, bang Sadu itu salah itu salah, itu logical fallacy. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena begini, yang pertama begini Bang Smaik, ada yang namanya asas pembuktian. Ini asas ya, asas pembuktian itu adalah actori incumbit probatio. Apa tuh artinya? Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Misal begini, saya menuduh Bang Smaik maling. Bang Smaik dibuka mute-nya. Ini main almantiki dikit nih. Saya menuduh monitor tetap masih monitor. Saya menuduh Bang Smaik maling, misal begini. Maling, Smaik maling. Saya begitu. Terus kemudian datang orang-orang semuanya. Loh, mana malingnya? Ini si Smaik. Akidaman datang, Bang Sadu datang, Praistar datang, tanya ke saya, mana malingnya? Ini si Smaik maling. Terus si Smaik pasti tanya saya dong, loh mana buktinya saya maling, betul nggak, Bang Smaik? Iya benar. Lanjutkan. Terus kemudian saya mengatakan begini, buktinya Bang Smaik maling ya, ya nggak ada. Nah, jadi pertanyaan saya, ketiadaan bukti dari saya bahwasanya Bang Smaik itu, ketiadaan bukti Bang Smaik dari saya itu apakah membuat Bang Smaik itu maling atau bukan maling? Iya kan, tapi gini bang, Aduh dulu lah. Dijawab. Saya ulang lagi ya. Ketiadaan bukti dari saya bahwa yang menuduh Anda maling kan saya, betul nggak? Betul. Ketiadaan bukti dari saya atas tuduhan saya itu membuat Bang Smaik itu terbukti maling atau terbukti bukan maling? Ya terbukti maling. Loh, ya salam. Kan ketiadaan bukti dari saya, Bang. Saya kan nggak bisa membuktikan Bang Smaik maling. Kalau saya nggak bisa membuktikan Bang Smaik maling, Abang maling bukan? Iya, tapi kenapa diteriak maling? Loh, ya ampun, kenapa sih kok kayak gini banget sih? Ya ampun. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi pertanyaan saya ya. Ketika saya menuduh Abang maling, lalu saya nggak bisa membuktikan Abang maling, pertanyaan saya, Abang terbukti maling atau terbukti bukan maling? Simple. Bukan maling. Berarti ketiadaan bukti dari saya itu membuktikan Abang bukan maling, betul? Iya. Tepuk tangan dulu. Sekarang saya tanya. Tapi gini bang, santai dulu. Sabar, pelan-pelan kita, pelan-pelan ya. Pelan-pelan Bang Smaik. Narasi Yesus disalib, dalil pertama yang mendalilkan Yesus disalib itu orang Kristen atau orang Islam? Saat itu belum ada Kristen bang. Itu orang Yahudi bang. Pengikut Kristus saja yang ada. Pertanyaan saya simple. Yang mendalilkan Yesus disalib itu Kristen dulu atau Islam dulu? Kristen. Nah gitu dong. Oke. Jadi ketika yang mendalilkan adalah Kristen, yang mendalilkan Yesus disalib ada Kristen, sama seperti saya mendalilkan Anda maling, maka yang wajib membuktikan Anda maling dan bukan itu saya atau Anda?
Gimana ulang-ulang? Ketika saya mendalilkan Anda maling, maka yang wajib membuktikan itu Anda atau saya? Anda? Saya penuduh ya, betul ya? Iya. Oke, baik. Ketika orang Kristen mendalilkan Yesus disalib, maka yang wajib membuktikan Yesus disalib itu orang Kristen atau orang Islam? Orang Kristen. Nah, pinter. Sekarang buktikan kepada saya bahwasanya Yesus disalib tapi dengan data yang valid. Kalau dengan data yang nggak valid, oh banyak kita bisa dapat banyak. Tapi dengan data yang valid, tunjukkan kepada saya di mana ada data yang valid yang membuktikan Yesus disalib. Silakan. Di Alkitab itu banyak, bahkan sejarah pun mencatat. Lebih valid mana, sejarah atau Alkitab Anda? Sama-sama valid, sejarah ada. Berarti Alkitab sejajar. ada. Berarti firman Tuhan Anda sejajar dengan sejarah. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Baik. Anda mau bahas yang mana? Yang sejarah atau yang firman Tuhan? Yang mana? Sejarah lah yang masuk akal aja. Oke. Kata. Baik, sejarah. Tunjukkan satu orang sejarawan yang mempunyai data valid Yesus disalib. Silakan. Siapa namanya? Maksudnya kalau sejarah merujuk ke Pontius Pilatus, bukan sejarawan sih, tapi ada waktu itu, dan yang menyalibkan ada sih, ada sejarahnya. Bukan sejarawannya, tapi yang ada saat sejarah itu ada Pontius Pilatus yang Saya menyalibkan ulang Yesus. lagi. Saya tanya sejarawan. Tadi Anda mengatakan sejarah kan? Oke, saya tanya Iya. sejarawan sekarang. Siapa sejarawan yang menulis Yesus disalib dengan data yang valid? Siapa? Memang kalau untuk saya belum ada sejarawan yang saya tahu, tapi kalau sejarahnya dari Bibel aja lah, nggak usah kemana-mana. Dari kitab Anda, siapa yang menuliskan? Dari kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes, siapa yang menuliskan Yesus disalib dengan data yang valid? Siapa? waduh, ini pertanyaan yang harus buka kitab lagi. Sabar ya. Silakan, gitu yang maksud saya. Aki Daman standby dulu ya, Aki. Jangan kemana-mana, maksud saya Aki Daman di sini aja. Nggak, habis ini aku mau mandi Aki Daman. Jadi nggak ada yang jaga gopal kalau nggak. Jadi Aki lama-lama Daman. saya sudah lupa sama ini abang yang ngomong ini namanya lagi. Oke. Nama saya Ardiansa. Dulu Aki Daman. Bang Ardiansa. Dia, Bang Semaik ini itu ketika saudaranya meninggal itu ada seperti gangguan goib gitu Aki Daman. Terus kemudian sandalnya itu berpindah sendiri kata dia. Dan kakinya kaku, kakinya terasa kaku. Terus saya mengatakan begini dulu. Saya akan berdoa kepada Tuhan saya. Kalau memang setelah saya berdoa kepada Tuhan saya, berarti Allah adalah Tuhan yang benar. Kalau sampai kaki Anda sembuh. Tapi kalau kaki Anda nggak sembuh, berarti Tuhan Anda lah yang benar. Berani nggak? Oh berani bang. Nah saya doakan waktu itu. Saya bacakan ayat kursi dan lain sebagainya. Langsung sembuh, dia saksinya. Padahal dia sudah mengakui bahwasanya saya mendoakan dia dengan nama Allah dan dia sembuh. Dia sembuh, Aki Daman. Kakinya udah nggak kaku. Tapi dia nggak mau mengakui Allah. Nah, silakan dibuktikan dulu lah. Di mana terbukti Yesus disalib dengan data yang valid? Saya nggak mau data abal-abal. Oh banyak itu kalau abal-abal. Sabar ya bang. Silakan. Saya lagi tidak di rumah, jadi di rumah teman, jadi saya cari Alkitabnya dulu. Iya silakan. Mungkin Sadu bisa jelaskan bang kalau ada Bang Sadu dia ada Alkitabnya, boleh dijelaskan bang? Nah, di mana ayatnya? Kasih tahu saya. Nanti Aki Daman nyambung ya. Aku cuman kasih tahu pandangannya doang. Aki Daman sambungin ke situ. Pokoknya aku pengen, ini kan belum aku strike kan. Coba aku strike dulu. Kalau penyaliban hobi saya insya Allah. Nah, tuh mantap. Nah, silakan Bang Sadu atau Bang Smaik buktikan. Bang Malik ini Kristen atau Islam ya? Malik ini ya. Mas Awang Kristen atau Islam Mas Awang? Teman-teman tak kasih tahu, ini nggak bisa di-report ya komalnya, ini anti rungkat loh ini. Kalian report berapapun nggak bisa loh ini. Aman. Aku Aman boleh semua. ngapain aja ya. Aman. Mau ngerokok boleh. Aman. Udah tak kasih tahu, teman-teman Oten nggak usah nge-report, nggak bisa di-report kok malah saya. Kasih tahu. Nggak bisa di-report kok. Bang Adriansa, kalau sampai 10k 20k baru bisa di-report. 10k 20k maksudnya gimana? Maksudnya penontonnya. Apanya tuh? Kalau cuma berapa ratus nggak bisa di-report bang.
Kata siapa? Saya kapan hari live itu baru gak ada 5 menit, yang nonton masih 100-an lebih, di report tumbang. Kok bisa? 100 lebih padahal yang nonton. Loh, kok bisa? Dia Katanya nggak nggak ngerti dia. Kok katanya tadi kan nggak bisa. Loh, bukan Komal ini kan Komal yang warna biru, lihat di atas. Ini kan warna biru. Oh, geng, Lihat di atas. Saya itu punya 10 akun. Aduh. Yang akun lainnya tumbang, makanya saya pakai akun ini. Santai bang, santai. Iya, saya juga santai. Ini sambil tiduran, saya sambil nyemen. Ini sambil nyemen, sambil bangun rumah loh ini saya. Soalnya sama teman habis pulang gym jadi soalnya. Makanya singgah ditemani. Oh iya. Boleh saya baca? Iya. Silakan bacakan. Saya butuh data yang valid. Silakan disebutkan. Nanti bisa di cross check Akidaman ya. Tapi arahnya aku jelasin dulu arahnya. Apa namanya itu? Setelah Akhirnya itu boleh saya 10 menit. Enggak, saya tetap di sini 10 menit narasi dulu. Oh, boleh dong. Boleh dong. Mau bikin kopi, bikin makan. Oh iya. Oke. Silakan. Silakan Akidaman. Silakan Bang Sadu. Bang Sadu silakan kasih data buat Bang Adriansa biar jangan ada salah pahaman toh. Aki Kores masih monitor nggak, Aki? Woi, wah tidur ini. Kores, Aki. Jangkrik. Bang Adriansa, saya balik ke rumah dulu ya. Nanti sampai rumah saya gabung lagi. Loh, di sini aja nggak usah turun. Enggak, saya habis pulang gym belum mandi, saya harus ke rumah dulu mandi di rumah. Iya mandi dulu, tapi di sini aja akunnya. Kan yang mandi orangnya bukan akunnya. Bawa mobil saya bang. Nanti ya kan fokus. yang dibawa mobilnya bukan HP-nya. Aduh. Silakan Bang Sadu. Paling lama 15 menit bang sampai rumah. Iya ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti naik lagi saya. Iya naik lagi ya. Oke. Silakan Bang Sadu. Atau Bang Malik ini Kristen atau Islam Malik ini ya? Malik ini ya. Halo Malik. Kristen atau Islam? Boleh Bang? saya baca, Bang? Oh silakan dibaca. Ya, tadi katanya mau dibaca, makanya kita mau baca. Silakan. Tapi yang valid ya yang datanya. pasti. Matius 27 ayat 35 itu bilang sesudah menyalibkan dia mereka membagi-bagikan pakaiannya. Oke. Baik. Markus Itu valid itu. pasal 15. Satu-satu Matius dulu dong. Ada bagian yang menyinggung bahwa ada data bahwa Yesus itu disalib. Iya, satu-satu. Kan Matius, tadi kan Anda sebut Matius, betul nggak? Lanjut. Oke, baik. Itu betul ya, data yang valid, kita sepakat. Menurut Anda valid, betul? Saya tidak ragu dengan catatan Alkitab. Baik. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang data itu adalah valid, pertanyaan saya, Matius tahu dari mana bahwasanya yang disalib adalah Yesus? Tahu dari mana Matius? Saya ulangi lagi, jangan dijawab dulu. Saya ulangi lagi pertanyaan saya, Bang Sadu. Kembali ke TikTok dulu, Bang. Jangan tenggelam, Bang. Bang Sadu. Saya mendengar kopi. Ya, oke. Pertanyaan saya, Matius pada saat menuliskan Yesus disalib itu Matius itu dikasih tahu siapa? Tahu dari siapa? Bahwasanya yang disalib adalah Yesus. Itu, silakan. Silakan. Saya butuh data valid, Bang. Sudah? Ya, silakan dijawab aja. Tahu dari siapa? Saya butuh nama orang. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ya, silakan dibaca. Ya. Silakan dibaca. Saya baca data kan. Ya, tahu dari siapa Matius? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi semua itu memang bermanfaat. Apa yang ditulis oleh Matius itu diilhamkan oleh Allah. Oh, berarti kesimpulannya Matius itu tahu dari Allah gitu maksudnya?
Betul? Iya, Betul? benar. Oke. Di mana tertulis Allah Bapa mengilhami Matius? Di mana tertulis? Itu kan tadi kan bukan omongan Allah Bapa tadi kan. Segala tulisan itu siapa tuh yang ngomong? Di mana? 2 Korintus ya? 1 Korintus ya? Ya, Nah, itu yang ngomong Paulus kan? Pertanyaan saya, itu kan di situ tertulis segala tulisan yang diilhami oleh Allah. Pertanyaan saya, di mana Allah Bapa mengilhami Matius? Ah, di mana? Di mana? Saya butuh tertulis, Bang. Butuh tertulis saya. Secara valid saya. Bahwasanya Allah Bapa betul-betul telah mengilhami Matius. Di mana ayatnya? Itu kan perkataan Paulus. Nah, bisa nggak dibuktikan perkataan Paulus itu? Bisa, harusnya kan gitu, betul nggak? ya, Nah, Paulus di situ menuliskan segala tulisan yang diilhami Allah, betul? baik. Di mana konfirmasinya bahwasanya Allah mengilhami Matius? Nah, silakan. Saya butuh konfirmasi ya, konfirmasi aja sih sebenarnya. Semua penulis Alkitab, ya, penulis Alkitab itu sesuai dengan rujukan tadi memberikan penjelasan bahwa 2 Timotius 3 ayat 16 itu Matius termasuk salah satunya adalah Matius menulis itu karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Abang dengar nggak pertanyaan saya barusan, Bang? Dengar 2 nggak? Petrus 1 ayat 21, Bang. apa yang dituliskan oleh Bang izin, abang dengar nggak pertanyaan saya? Izin bang sebentar. Abang paham nggak pertanyaan saya? Saya paham yang Bapak maksud itu harus secara rinci menyebutkan nama satu persatu, tempat di mana menulis, jam berapa menulis. Enggak, saya nggak tanya jam berapa, Bang. Saya nggak tanya jam berapa. Aduh, jangan dirubah-rubah pertanyaan saya. Sabar. Begini. Misal begini, kalau saya bertanya kepada Petrus mungkin ya, Yesus gitu kan, mungkin begini, pernah nggak Yesus itu ngobrol sama Thomas misalnya kan, pernah nggak Yesus ngobrol sama Thomas? Oh pernah. Di mana ayatnya? Yohanes 20:28. Nah, konfirmasi, bagus. Nah, sekarang saya tanya. Kata Paulus, segala tulisan yang diilhami oleh Allah. Lah ini konfirmasi nggak ini? Kalau konfirmasi, pertanyaan saya, di mana Allah mengilhami Matius? Ah, silakan. Ya, silakan. Di mana Allah? Ada nggak? Kalau nggak ada, bilang nggak ada, Bang. Kalau ada, bilang ada. Silakan. Semua penulis Alkitab termasuk Matius berdasarkan 2 Timotius 3:16 dan 2 Petrus 1 ayat 21 bahwa mereka itu termasuk Matius itu diilhamkan oleh Allah. Berarti menurut Paulus ya, bukan menurut Tuhan ya, sepakat kita? Bukan menurut Tuhan ya, sepakat ya? Sepakat ya? Segala tulisan yang diilhamkan Bang, abangku dengerin Bang. Itu yang nulis kan Paulus, segala tulisan yang diikut yang nulis kan Paulus, betul nggak? Betul nggak? Paulus diilhamkan oleh Allah untuk menjelaskan. Dengerin dulu Bang. Dengerin dulu pertanyaan saya. Itu kan yang nulis Paulus. Betul kan? Aduh, berisik ini. Betul nggak Bang Sadu? Itu yang nulis Paulus, betul nggak? Konfirmasi nggak ini? Saya Betul paham, kan? Abang mau giring, saya mau katakan bahwa ini perkataan Paulus yang tidak bisa Sabar diterima. dulu Bang, ya ampun, sabar dulu. Saya nggak akan ke situ. Saya hanya menyatakan apakah tulisan Paulus ini terkonfirmasi gitu loh. Kan Paulus kan menyangkut-nyangkutin nama Allah di situ. Segala tulisan yang diilhami oleh Allah. Betul nggak? Ada nggak kata Allah di situ? Ada nggak? Ya. Nah, oke. Saya ingin konfirmasi.
gitu loh, bahwasanya segala tulisan yang diilhami oleh Allah ini memang betul-betul diilhami oleh Allah gitu loh. Saya cuma tanya, saya ingin konfirmasi bahwasanya Matius ini diilhami oleh Allah. Pertanyaan saya, di mana tertulis Allah mengilhami Matius? Itu aja kok, gampang kok.